Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 481. 6 binatang merah berambut tidak menghindar sama sekali dan melanjutkan serangan mereka. Gunung yang tinggi datang menabrak dan mereka masing-masing meninju itu. Saat Origin Power berdesir, retakan muncul di gunung, tetapi tidak pecah. Peng, 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 mereka dipukul satu demi satu tetapi hanya tersandung dan kemudian melanjutkan serangan mereka. Pertahanan yang kokoh, Ling Han mengangguk. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan badan lembaran besinya, itu masih cukup mengejutkan. Makhluk pedestal tier spirit yang bisa mengolah pertahanan seperti itu jelas sangat jarang. Tidak lebih dari ini. Pria yang diserang mendengus, meluncur mundur dan mengangkat pedangnya lagi. 7 kilasan pedang kilainya ditembakkan. Mari kita bantu. Orang lain juga bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan binatang buas berambut merah itu tidak sehebat itu, jadi mereka secara alami tidak gentar. Namun, pada saat ini, 6 binatang berambut merah secara bersamaan memancarkan cahaya merah dan menyerbu melewati pedang ki pria itu, tiba di depannya. 5 binatang merah berambut menyambar ke 4 anggota badan dan kepalanya, dan yang terakhir mencengkeram tubuh. Di bawah tatapan kaget semua orang, 5 binatang merah berambut menerapkan kekuatan bersama-sama, menghancurkan 4 anggota badan dan kepala pria itu. Darah berceceran seolah-olah sekarat langit merah. Terlalu keras dan terlalu berdarah, semua orang membeku. Pemandangan seperti itu tidak dapat mereka terima. 6 binatang merah berambut melemparkan kepala dan anggota badan di tangan mereka dan menargetkan orang lain, menyerbu keluar bersamaan. Menekan mereka bersama orang-orang buru-buru berteriak. Mereka pasti tidak akan dihancurkan satu persatu oleh 6 binatang berambut merah ini. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Manusia secara alami memiliki keunggulan numerik dan kecakapan pertempuran yang lebih kuat. Tetapi binatang buas berambut merah ini seperti monster abadi. Meskipun ditusuk oleh pedang atau dipotong oleh pedang, tidak ada setetes darah tumpah, seolah-olah mereka adalah monster boneka. Apalagi mereka punya kemampuan khusus. Ketika tubuh mereka menyala dengan cahaya merah, mereka bisa mengabaikan serangan Origin Power dengan melewati mereka, menciptakan masalah besar bagi semua orang. Mereka jelas memiliki lebih banyak angka dan jelas lebih kuat, tetapi mereka dipukuli dengan menyedihkan oleh 6 binatang buas berambut merah. Aneh, kemampuan apa ini? Ling Han bergumam ketika rasa ingin tahu berkedip di tatapannya. Mungkinkah ini kemampuan khusus makhluk lain dari alam dewa, Tuan Han? Haruskah kita membantu? Guang Yuan bertanya. Tolong dan hati-hati, Ling Han mengangguk. Iya nih, Guang Yuan segera menyerbu. Sementara Yue Kaiyu menggaruk kepalanya dan berkata, aneh, mengapa aku harus mendengarkan orang ini? Saat dia mengatakan itu, dia juga keluar, penuh semangat juang. Ling Han tidak campur tangan dan hanya mengawasi keluar saat dia mengamati. Dia akan melakukan intervensi ketika Guang Yuan dan Yue Kaiyu menghadapi bahaya, tetapi dia kebanyakan akan mengamati. Dia belum pernah mendengar tentang binatang buas berambut merah yang aneh ini. Ketika pandangannya menyapu, dia mengungkapkan ekspresi heran karena perubahan mengejutkan terjadi pada Pool yang terpotong-potong. Helai rambut merah tumbuh dari daging, dan seolah-olah memiliki kehidupan. Kepala, tangan, dan kaki menggeliat ke arah tubuh. Segera, ke-6 bagian itu berkumpul, membentuk tubuh manusia yang lengkap, tetapi ditutupi dengan rambut merah. Binatang buas berambut merah baru muncul. Kilatan petir melesat di benak Ling Han sebagai tebakan mulai muncul di benaknya. Mungkinkah 6 binatang berambut merah ini menjadi 6 mayat yang dimusnahkan pada waktu paling awal? Dia segera berlari keluar dan melepaskan Demon Bird Sword, mengiris binatang buas berambut merah. Saat pedang ki melambai, rambut merah terbang ke langit, binatang berambut merah itu langsung dicukur bersih,
memperlihatkan tubuh seperti mayat, bahkan ada beberapa kain yang compang camping di atasnya. Luo Heng, kata seorang seniman bela diri dengan gemetar. Dia Luo Heng. Aku mengenali tato di tangannya. Ling Han memusatkan pandangannya, dan seperti yang diharapkan, binatang berambut merah memiliki tato di lengannya. Meskipun sangat sulit untuk dibedakan, masih terlihat bahwa itu adalah gambar harimau yang ganas. Semua orang terkejut. Luo Heng memasuki lapisan kedua paling awal dan akhirnya menjadi salah satu dari 6 orang yang berubah menjadi mayat kering oleh serangga penghisap darah. Kenapa dia tiba-tiba hidup kembali sebagai binatang berambut merah? Yang lainnya, seseorang menemukan binatang berambut merah ketujuh. Meskipun itu hanya berdiri dengan terhuyung-huyung, belum bergabung dengan pertempuran. Di mana mayat Su Ming? Seseorang berkata dengan gemetar. Semua orang menangis tanpa sadar. Mayat kering ini bisa berubah menjadi binatang berambut merah. Jadi mengapa mayat tidak bisa dipotong-potong juga? Semua orang menangis tanpa sadar. Mayat kering ini bisa berubah menjadi binatang berambut merah. Jadi mengapa mayat tidak bisa dipotong-potong juga? Di mana sih ini? Orang mati bisa hidup kembali. Meskipun itu tidak bisa dihitung sebagai benar-benar hidup kembali. Ling Han menyerang lagi dan mengaktifkan dua pola seperti Vena pada Demon Bird Sword. Dia tidak akan percaya bahwa alat spirit tingkat 10 tidak bisa membunuh monster ini. Sosoknya melintas, dan dengan satu serangan, binatang merah berambut dibagi menjadi 2. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. 2 bagian dari makhluk berambut merah itu menempel kembali, pulih secara keseluruhan. Monster yang abadi. Ling Han memutuskan di tempat dan berkata, pergi ke lapisan ketiga. Yue Kaiyu dan Guang Yuan secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya, segera naik ke tangga dan menyerbu ke lapisan ketiga. Ling Han menyimpan Demon Bird Sword dan juga melompat ke tangga. Bahkan Ling Han yang memiliki kecakapan pertempuran yang kuat berlari, bagaimana mungkin orang lain berani kusut? Binatang buas berambut merah ini tidak bisa dibunuh, dan bahkan jika seseorang menyembunyikan keputusan hukum tier spiritual bayi, apakah itu bisa menekan mereka? Ling Han mungkin naik ke anak tangga lebih lambat dari Guang Yuan dan Yue Kaiyu, tapi dia menyusul dan melampaui mereka. Dan dengan langkah besar ke depan, dia adalah orang pertama yang memasuki lapisan ketiga. Pemandangan itu segera berubah. Ini sebenarnya adalah hutan purba dengan punjung tinggi di mana-mana. Tanaman anggur tua terjalin yang tak terhitung jumlahnya, lebih tebal dan lebih besar dari sebuah rumah, yang tahu berapa tahun untuk tumbuh pada skala seperti itu. Namun, di kejauhan, sebuah kuil suci berdiri tegak di puncak gunung, dengan kecemerlangan berwarna emas. Siu, Guang Yuan dan Yue Kaiyu juga melompat, dan kemudian lebih banyak orang muncul. Namun, tidak ada satupun binatang berambut merah yang dikenakan, seolah-olah setiap lapisan memiliki batasan yang ketat. Raungan seekor binatang terdengar dari jauh seolah-olah itu bisa merobek langit. Siu, Guang Yuan dan Yue Kaiyu juga melompat, dan kemudian lebih banyak orang muncul. Namun, tidak ada satupun binatang berambut merah yang dikenakan, seolah-olah setiap lapisan memiliki batasan yang ketat. Raungan seekor binatang terdengar dari jauh seolah-olah itu bisa merobek langit. Semua orang terkejut. Bahkan dari kejauhan seperti itu, mereka bisa merasakan kekuatan menindas yang mengerikan dalam raungan itu. Itu setidaknya tier bunga blossom, dan bahkan mungkin seekor tier bayi spiritual. Apa yang harus dilakukan? Di bawah ini adalah binatang buas berambut merah yang tidak bisa dibunuh, dan di atas adalah bunga mekar, dan bahkan binatang tier bayi spiritual itu adalah dilema sejati. Ling Han hanya melihat kuil surgawi emas di puncak gunung di kejauhan. Dia memiliki perasaan bahwa di sana jawaban mungkin diperoleh, di sana rahasia yang berkaitan dengan kuil suci ini. Pergi. Dia mengangguk ke arah Guang Yuan dan Yue Kaiyu. Ketiganya berangkat dan berjalan menuju kuil surgawi di kejauhan. Orang lain mengangkat bahu. Puncak gunung mungkin tidak terlihat jauh, tapi itu pasti tidak dekat, dan siapa yang tahu berapa banyak binatang mengerikan yang mereka temui. Ayo kita bayar kembali, itu benar.
Meskipun binatang merah berambut tidak bisa dibunuh, kecakapan pertempuran mereka tidak terlalu kuat. Itu lebih baik daripada menghadapi binatang spiritual bayi Tier. Ayo kembali, kebanyakan orang berbalik, dengan hanya beberapa orang yang memutuskan untuk maju bersama mereka bertiga. Setidaknya dengan mereka bertiga berlari ke depan, jika benar-benar ada bahaya, ketiganya akan menjadi yang pertama menanggungnya. Namun, orang-orang ini langsung terpana, karena Ling Han memanggil golem dan ketiganya berdiri di punggungnya, dengan golem membawa mereka ketika mereka terbang menuju puncak gunung. Chapter 482. Bagaimana cara kerjanya? Beberapa orang yang ingin memanfaatkan Ling Han kecewa. Ling Han memiliki alat terbang, namun mereka hanya bisa berlari dengan kaki mereka, tidak dapat mengandalkan Ling Han untuk memblokir bahaya bagi mereka. Mereka segera menyerah untuk mengikuti, dan ketika mereka berbalik, 3 orang keluar dengan cepat. Ketiga orang ini terlihat berusia 30 tahun, semuanya laki-laki, dan memancarkan kehadiran yang mengejutkan, membuat semua orang sujud dan menundukkan kepala tanpa sadar. Prajurit tingkat bunga blossom, hormat pada Tuan Miao, Tuan Gu, dan Tuan Geng. Semua orang berlutut, menghormati ketiga orang itu. Miao Qixi, Gu Yuanliang, Geng Jingseng adalah tokoh-tokoh dalam gulungan ajaib beberapa generasi yang lalu, yang sekarang telah maju ke tingkat bunga mekar, menjadi andalan dari masing-masing sekte mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin maju ke tingkat bayi spiritual dan menjadi tokoh paling kuat di wilayah utara. Miao Qixi mengangkat tangannya, mengisyaratkan semua orang untuk bangkit. Pandangannya sama dengan Gu Yuanliang dan Geng Jingseng, tertuju pada kuil suci di puncak gunung. Ayo pergi. Gu Yuanliang mengetuk tanah dengan kakinya, sosoknya melayang ke udara, sementara Miao Qixi dan Geng Jingseng juga mengikuti. Haha, dengan penampilan 3 elit Flower Blossom Tier, bahkan jika Ling Han menemukan harta karun, dia tidak akan bisa mendapatkannya, seseorang berkata dengan muram. Hanya boneka Flower Blossom Tier, itu tidak mungkin dibandingkan dengan Tier bunga blossom sejati. Jadi bagaimana jika dia seorang alkemis kelas surga, bertualang di dunia misteri? Tidak ada yang perlu memberi mereka wajah, itu benar. Sebagai seorang alkemis, dia harus tetap berpegang pada pil pemurnian. Cukup banyak orang yang ikut, semua iri pada Ling Han. Roh batu mungkin terlihat agak bodoh dan kekuatan ledakannya yang mulai agak lemah. Tapi begitu kecepatannya meningkat, itu tidak lebih lambat dari prajurit bunga blossom Tier. Mereka tiba di puncak gunung setelah hanya beberapa menit. Golem besar mendarat sementara mereka bertiga melompat turun. Meskipun ada berbagai makhluk hidup di lapisan ini, ruangnya tidak terlalu besar. Ling Han sudah memindai lingkungan di langit dan tidak menemukan tangga yang mengarah ke lapisan keempat. Dengan kata lain, lapisan ini adalah lapisan terakhir. Tebakannya benar, kuil suci terakhir ini memiliki kemungkinan besar untuk mengungkapkan rahasia tentang tempat ini. Kuil emas surgawi setinggi 30 meter dan seluruh emas, seperti kuil surgawi besar di luar tetapi menyusut 10 kali lipat. Batu kecil, kau ambil barisan depan. Ling Han menepuk batu roh. Roh batu secara alami tidak akan keberatan, berjalan di garis depan. Ketiganya mengikuti dari belakang. Dengan bunga spirit blossom Tier Rock memblokir bagian depan, Ling Han memiliki cukup jaminan untuk menyimpan Guang Yuan, Yue Kaiyu, dan roh batu pada waktu yang paling berbahaya. Di luar dugaan, bagian dalam kuil surgawi terbuat dari dinding emas, sangat terang dan tidak seperti candi hitam yang kosong. Ada pilar-pilar batu di sini, hanya setinggi 1 meter dan dengan bagian atasnya ditempa bentuk cekungan kosong. Seluruh kuil surgawi hanya memiliki 1 lapisan, jadi ruangnya sangat besar, berjalan di dalam membuat ketiganya merasa tidak penting. Tidak ada pilar yang mendukung di dalam kuil. Itu hanya mengandalkan 3 dinding yang bersandar satu sama lain untuk menopang berat. Deretan pilar batu mencapai pusat kuil surgawi di mana objek heksagonal ditangguhkan di udara, berputar terus-menerus sangat aneh. Sangat harum, mereka bertiga mengerutkan hidung mereka. Makan, roh batu juga mengirimi Ling Han sebuah pikiran, tetapi itu menatap pilar batu di tanah. Pergi makan. Ling Han melambaikan tangannya.
tapi jangan kembung sendiri. The Rock Spirit langsung sangat senang, menyelam di depan pilar batu. Kepalanya terbuka, seolah membuka mulut besar, menggigit ke arah baskom. Dengan cepat, itu menggigit setengah dari baskom batu dan mulai mengunyahnya, makan dengan menyenangkan. Mereka bertiga berlari ke pilar batu terdekat yang terdekat dengan objek heksagonal dan melihat bahwa baskom batu sebenarnya memiliki sedikit cairan putih susu di dalamnya yang mengeluarkan aroma yang mengejutkan. "Apa ini?" tanya Yue Kai Yu. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi aku yakin itu benar-benar cairan spiritual yang mutlak, yang memiliki nilai yang sangat besar. Jadi, kalian bisa tersesat." Suara dingin terdengar ketika Miao Qixi dan dua lainnya mengambil langkah besar, jelas tidak peduli tentang identitas alkemis kelas surga Ling Han. Di dunia luar, alkemis Heaven Grade secara alami memiliki status yang melampaui norma. Tetapi ketika bersaing untuk harta, semua didasarkan pada kekuatan. Mustahil bagi orang lain untuk menyerahkan harta karun hanya karena orang lain adalah putra Tier Void hancur. Itu sama untuk alkemis kelas surga, Ling Han berkata kepada Guang Yuan dan Yue Kai Yu, "Kalian menyimpan cairan spiritual." Dia berbalik, melambai pada roh batu, dan berkata, "Batu kecil, ayo, saatnya untuk bertarung." Roh batu agak enggan karena makan dengan menyenangkan, tetapi siapa yang membuatnya mengakui Ling Han sebagai tuannya? Secara naluriah menatap tajam ke arah Miao Qixi dan yang lainnya. Ketiganya yang memotong makanannya yang lezat, membuatnya sangat marah. Melihat pola misterius pada roh batu, Miao Qixi dan yang lainnya berkata dengan heran, "Boneka, mereka secara alami melihat pola-pola itu sebagai pola pembentukan. Mereka bisa merasakan kekuatan golem, memancarkan kehadiran yang mereka tidak berani memandang rendah. Tuan Ling, kamu mungkin jenius alkimia yang dipuja dunia, tapi sejak memasuki situs bersejarah untuk bersaing, kamu harus memiliki kesadaran sebagai seniman bela diri." Gu Yuan Liang membuka. "Jika kamu memaksaku untuk menyerang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Ling Han tersenyum dan berkata, "Apakah itu benar, Tuan Ling? Kamu mungkin jenius alkimia yang dipuja dunia, tapi sejak memasuki situs bersejarah untuk bersaing, kamu harus memiliki kesadaran sebagai seniman bela diri." Gu Yuan Liang membuka. "Jika kamu memaksaku untuk menyerang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Ling Han tersenyum dan berkata, "Apakah itu benar?" Berhenti, melihat Guang Yuan dan Yue Kai Yu mengeluarkan botol giok untuk menerima cairan spiritual di dalam baskom batu, tidak mungkin Miao Qixi dan yang lainnya bisa menahan diri, menyerang satu demi satu untuk menghentikan mereka mengambil cairan spiritual. Roh batu itu meraung dengan marah dan menyerang ke arah mereka. Sementara Ling Han melepaskan Demon Bird Sword dan mengaktifkan Thunder Battle Armor, menebas 3 tangan besar Origin Power. Saat pedang Qi melambai, Ling Han mengiris 3 tangan besar Origin Power, tidak membiarkan mereka mengenai Yue Kai Yu dan Guang Yuan. Namun, dia hanya di lapisan kedua dari tier pedestal tier, dan bahkan dengan perlindungan Thunder Battle Armor, dia masih tidak tahan dengan guncangan hebat. Wah, dia mencabut darah. Itu seperti peti mati kehidupan 3. Bahkan Elite Void tier hancur tidak mungkin menghancurkan peti mati. Tetapi jika Elite Heaven tier berbaring di dalam, mereka pasti akan ditumbuk menjadi bubur dengan gelombang kejut. Mampu memblokir serangan langsung dan menangkal kekuatan dampak adalah 2 hal yang berbeda. Ling Han dalam semangat tinggi yang tak terduga. Dengan perlindungan Thunder Battle Armor, dia bisa menanggung dampak seperti itu, dan selama itu bukan satu hit kill, dia bisa segera mengembalikannya karena dia dengan kekuatan pemulihan dari gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia membudidayakan badan lembaran besi. Jika ada orang lain yang datang, dia akan sangat terluka dengan perlindungan Thunder Battle Armor. Setelah semua, makhluk tingkat bunga blossom terlalu kuat. Kalau begitu mari kita bertempur, kata Ling Han. Chapter 483. Hanya lapisan kedua dari lawan tier pedestal tier yang sebenarnya berani mengatakan dia akan bertarung dengan Flower Blossom tier. Seberapa berani itu? Sangat berani. Jika itu adalah orang lain, ini pasti akan menjadi tindakan idiot.
tetapi memotong 3 serangan Flower Blossom Tier dengan pemogokan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, yang tentu saja berani. Aku sudah lama mendengar kecakapan pertempuran Master Ling sangat mencengangkan dan kamu pernah menembakkan kecakapan pertempuran spiritual Infant Tier 20 bintang pada tes pertempuran ajaib yang mengandalkan alat roh. Sepertinya itu tidak palsu, Miao Qixi berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Gu Yuanliang dan Geng Jingsheng sangat suram. Bahkan jika Ling Han mengeluarkan kecakapan pertempuran yang mengerikan seperti mengandalkan keputusan hukum tier spiritual bayi, berapa banyak prajurit tier spiritual bayi dapat memiliki kekuatan pertempuran 20 bintang? Setidaknya, orang seperti itu tidak pernah terdengar di wilayah utara. Menyegel kekuasaan dengan keputusan hukum, itu bisa dipecat kapan saja dan di mana saja. Ini tentu saja merupakan senjata paksaan yang sangat hebat. Tetapi masalahnya adalah bagaimana mungkin serangan tersegel benar-benar sebanding dengan kecakapan pertempuran tier bayi spiritual? Untuk menyegel kecakapan pertempuran 20 bintang tier bayi spiritual, seberapa kuatkah tier bayi spiritual itu? Orang yang memiliki 21 bintang spiritual infant tier, apakah itu mungkin? Tidak ada makhluk tingkat transformasi dewa di wilayah utara, sangat aneh. Selanjutnya, ketika berita itu keluar, kebanyakan orang tidak cukup percaya, dengan asumsi bahwa itu berlebihan untuk butlik Ling Han yang adalah seorang alkemis kelas surga. Namun, Ling Han sebenarnya memadamkan serangan 3 lawan Flower Blossom Tier yang hebat. Ini membuat Miao Qixi dan yang lainnya mempertimbangkan kembali bahwa Ling Han mungkin benar-benar memiliki dekrit undang-undang transformasi dewa. Mungkin itu dibawa dari negara bagian tengah. Alkemis kelas surga secara alami memiliki reputasi seperti itu. Mereka tidak bisa meremehkan Ling Han. Tuan Ling, mengapa merusak hubungan kita? Bagaimana kalau kita membagi cairan spiritual? Miao Qixi menyarankan. Ling Han tertawa dan berkata, aku akan mendengarmu. Bagaimana kami membaginya? Jelas, kami berempat masing-masing mendapat porsi. Gu Yuanliang menyela. Yue Kaiyu dan Guang Yuan tidak puas. Tetapi di depan prajurit Flower Blossom Tier, mereka tidak punya hak untuk tawar-menawar, dipaksa untuk menyimpan kebencian mereka pada diri mereka sendiri. Ling Han tertawa keras dan berkata, kalian tidak terlihat tampan, tetapi pikiranmu pasti, Tuan Ling, kamu mungkin seorang alkemis kelas surga, tetapi hanya dengan budidaya lapisan kedua dari tingkatan pedestal spiritual. Bertanding untuk harta di alam misteri, semua orang melihat bukan pada status, tetapi pada kekuatan. Miao Qixi berkata dengan dingin, jelas tidak mau menyerah pada cairan spiritual. Ling Han tertawa keras dan berkata, karena ini didasarkan pada kekuatan. Lalu mengapa kalian berbicara begitu banyak omong kosong? Bukankah ini membuang-buang waktu saya? Sombong sekali. Miao Qixi dan yang lainnya sangat marah. Alkemis kelas surga tentu saja berstatus tinggi, tetapi Anda bahkan belum membentuk kekuatan Anda sendiri. Bukankah seharusnya Anda sedikit rendah hati? Selain itu, ini adalah dunia misteri. Apakah benar-benar bijak bagimu untuk menjadi begitu sombong? Anda mungkin terbunuh dan tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Kalau begitu, Tuan Ling, permisi, Geng Jingsheng berkata dengan kalut. Meskipun Ling Han memadamkan serangan mereka dengan satu serangan, itu adalah serangan yang dilepaskan oleh ketiganya dan Ling Han terluka. Meretas darah berulang kali. Apakah celah kekuatan yang sangat besar perlu dieja? Small Rock, hajar mereka, perintah Ling Han. Hong, tanpa sepatah kata pun, roh batu menyerang dan menyerang dengan kejam. Suasana hatinya sangat buruk. Sementara itu dengan senang hati makan, mereka tiba-tiba datang dan menyela. Bagaimana mungkin itu tidak membuat marah? Mereka ingin segera memukul mereka hingga jatuh sehingga bisa terus memakan batu. Miao Qixi mencegat roh batu dan berkata, kalian mendapatkan cairan spiritual, serahkan boneka ini padaku. Baik, Gu Yuanliang dan Geng Jingsheng keduanya mengangguk. Dengan 2 prajurit tingkat bunga mekar bergandengan tangan, trik apa yang hanya bisa dilakukan oleh 3 musuh pedestal tier spirit? Tuan Han, apa yang harus kita lakukan? Yue Kaiyu dan Guang Yuan bertanya. Berpakaian dingin, Ling Han berkata dengan tersenyum, Brother Yue, tolong cepatlah dengan dekrit hukum tier spiritual bayi. Yue Kaiyu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya.
begitu cepat dan dia harus menggunakan keputusan hukum tier bayi spiritual lainnya. Anda pikir ini dibawa oleh hembusan angin? Bahkan jika dia adalah putra tunggal keluarga Yue di generasi ini, leluhurnya hanya memberinya 3 keputusan hukum. Pertama, bahan-bahan itu terlalu langka, dan kedua, untuk memperbaikinya, tier bayi spiritual akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih nanti, sehingga tidak mungkin diproduksi secara massal. Namun, dihadapkan dengan para pembudidaya bunga tingkat bunga, jika dia ingin melindungi harta karun itu, dia hanya bisa menangkisnya dengan kartu trufnya. Sementara bertarung untuk harta, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa besar latar belakang seseorang. Ini adalah aturan seni bela diri seseorang bisa dibunuh secara rahasia selama rahasia itu bisa disembunyikan. Namun, dihadapkan dengan para pembudidaya bunga tingkat bunga, jika dia ingin melindungi harta karun itu, dia hanya bisa menangkisnya dengan kartu trufnya. Sementara bertarung untuk harta, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa besar latar belakang seseorang. Ini adalah aturan seni bela diri seseorang bisa dibunuh secara rahasia selama rahasia itu bisa disembunyikan. Yue Kaiyu mengungkapkan dekrit hukum tier spiritual bayi dan berteriak, "Jangan paksa aku menggunakan gerakan pamungkas." Gu Yuan Liang mencibir dan berkata, "Jika itu adalah prajurit tier bayi spiritual yang secara pribadi datang, kita secara alami akan mundur. Tetapi hanya keputusan hukum, Dia menggelengkan kepalanya. Setelah dekrit hukum diaktifkan, hanya 1 serangan yang bisa ditembakkan, dan menghindarinya akan menjadi akhirnya. Sebaliknya, apakah mereka tidak memiliki dekrit hukum tier spiritual bayi? Ling Han mengulurkan tangan untuk memblokir dan berkata, "Jangan sia-siakan, hanya ada 2 orang di lapisan ketiga Flower Blossom tier. Belum perlu menggunakan dekrit hukum." Apa yang dia maksud dengan hanya 2 orang di lapisan ketiga tingkat bunga mekar? Setelah melewati ambang ini, seseorang akan melampaui manusia. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa menyaingi orang-orang dari tingkat bunga mekar? Gu Yuan Liang dan Geng Jingseng secara alami sangat tergeser. Bahkan Guang Yuan dan Yue Kaiyu agak memaksakan senyum, merasa bahwa Ling Han berbicara agak terlalu berani. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian mundur sekarang. Biarkan aku mengambil keduanya." Kesombongan seperti itu. Gu Yuan Liang menyerang, menamparkan Ling Han. Kali ini dia serius, menembakkan tangan besar origin power yang tak terhitung jumlahnya seperti pola melambai. Ini adalah niat bela diri Flower Blossom tier, menarik ki spiritual dari langit dan bumi untuk secara drastis meningkatkan kekuatan di telapak tangan ini. Makhluk tingkat bunga blossom jauh lebih kuat daripada yang tingkat spiritual pedestal karena mereka bisa menarik ki spiritual dari langit dan bumi untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Jadi tidak peduli berapa banyak jenius itu, celah seperti itu tidak dapat diatasi. Bagaimana kekuatan seseorang dapat menyaingi langit dan bumi? Kecuali seseorang dapat mengumpulkan kekuatan bangsa, meminjam bentuk-bentuk kekuatan lain untuk melawan kekuatan langit dan bumi. Makhluk tingkat bunga blossom jauh lebih kuat daripada yang tingkat spiritual pedestal karena mereka bisa menarik ki spiritual dari langit dan bumi untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Jadi tidak peduli berapa banyak jenius itu, celah seperti itu tidak dapat diatasi. Bagaimana kekuatan seseorang dapat menyaingi langit dan bumi, kecuali seseorang dapat mengumpulkan kekuatan bangsa, meminjam bentuk-bentuk kekuatan lain untuk melawan kekuatan langit dan bumi. Sudah lama Hong, tangan besar datang menyerang dengan kekuatan tertinggi. Ling Han sepenuhnya mengaktifkan Thunder Battle Armor saat lingkaran petir menyebar. Dia tidak pernah berpikir untuk bertarung melawan elit Flower Blossom tier dengan kekuatannya sendiri. Dia jelas harus bergantung pada Thunder Battle Armor, dan Iron Sheet Body adalah kartu truf lainnya. Apa? Kilat lagi. Yue Kaiyu mengelus dagunya dan mulai berpikir, apa itu mungkin? Mungkinkah ini adalah Thunder Battle Armor? Tapi bukankah murid pertempuran Guntur Armor Junior itu, Nyonya Li dan kakak Guang mengikutinya? Bisakah murid junior Han dan Tuan Ling saling kenal dan memiliki hubungan yang cukup baik? Otaknya sangat tebal, tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa Ling Han dan Han Lin bisa menjadi orang yang sama. Hong, tangan besar prajurit Flower Blossom tier datang menabrak tetapi terhalang oleh penghalang petir. Papa, saat kilat menyala dengan kencang,
tangan besar itu dibom berkeping-keping. Wah, Ling Han memuntahkan darah lagi. Kekuatan langsung dari pemboman itu dibatalkan oleh penghalang kilat. Tetapi gelombang kejut yang dihasilkan oleh kekuatan luar biasa itu tidak bisa dibatalkan. Lagi pula, baju perang itu tidak benar-benar diaktifkan. Gu Yuanliang dan Geng Jingseng keduanya terkejut serangan mereka diblokir lagi. Ling Han tersenyum dan menunjuk Miao Qixi, berkata, "Temanmu tidak bisa bertahan lebih lama." Keduanya memalingkan kepala mereka dan terkejut lagi melihat bahwa Miao Qixi benar-benar ditekan oleh boneka. Keadaan sangat kritis. Chapter 484. Roh batu adalah roh yang hidup yang dilahirkan oleh langit dan bumi, dan jelas tidak lebih lemah dari binatang tingkat raja dari tingkat yang sama, bahkan mungkin sedikit lebih kuat, memiliki kekuatan yang menakutkan dan kekuatan pemulihan. Meskipun baru saja naik ke tingkat bunga mekar, kecakapan pertempurannya setidaknya 5 bintang. Sebaliknya, Miao Qixi berada di lapisan ketiga dari Flower Blossom Tier, tetapi kecakapan bertarungnya hanya 4 bintang. Seseorang masih tidak boleh meremehkannya. Kemampuan bertarung melampaui 1 bintang di Flower Blossom Tier sudah sangat mengesankan dan bisa disebut prestasi jenius. Sedihnya, mengapa dia harus menghadapi roh batu? Serangannya mengenai tubuh Spirit Rock hanya menghancurkan beberapa kerikil, dan pada saat berikutnya, kerikil itu terbang kembali secara otomatis seperti tidak ada yang terjadi. Tetapi, bagaimana jika dia menerima pukulan dari roh batu? Hehe, maka dia pasti akan meludahkan darah tanpa henti. Berjuang seperti ini, Miao Qixi pasti akan berakhir dengan tragis dikalahkan. Gu Yuanliang dan Geng Jingseng keduanya tercengang. Kekuatan pemulihan boneka ini terlalu kuat, dan bahkan jika mereka mengeluarkan keputusan hukum tier spiritual bayi, akankah mereka benar-benar dapat merusak boneka ini? Kuncinya adalah apakah benar-benar layak untuk mengeluarkan keputusan hukum untuk memperjuangkan cairan spiritual? Miao Qixi juga ragu-ragu, tetapi keraguan-raguan seperti itu juga semakin tidak menguntungkan baginya. Dia terkena pukulan roh batu, dan meskipun dia menyilangkan lengannya untuk melindungi wajahnya, kekuatan besar masih mengirimnya terbang. Dengan suara keras, dia menabrak benda heksagonal di tengah kuil surgawi, mengguncang benda itu dengan keras. Miao Qixi berjuang untuk naik, tetapi tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut, bahkan wajahnya mulai memelintir. Wajahnya yang semula kemerahan segera berubah pucat, dan bahkan matanya tenggelam ke dalam. Dia benar-benar terkejut, dan ketika dia menjabat tangan kanannya, sebuah keputusan hukum muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menekankan benda itu di belakangnya. Dekrit hukum terbakar dan tangan merah menyala besar terwujud, menembaki objek heksagonal. Kekuatan mematikan meluap ini adalah serangan tier bayi spiritual. Gu Yuanliang dan Geng Jingseng keduanya terkejut dan bingung. Jika Miao Qixi menggunakan dekrit hukum, bukankah seharusnya dia menembakkannya ke arah roh batu, dan bukan ke objek heksagonal di belakangnya? Apakah dia kacau karena membenturkan kepalanya? Miao Qixi juga sangat dekat, jadi serangan ini juga akan memengaruhinya. Tidak peduli bagaimana kelihatannya. Itu adalah tindakan bunuh diri. Hong, api berputar-putar dan kekuatan yang mengerikan berdebar kencang. Peng, 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 peng. Pilar-pilar batu di sini patah satu persatu. Ling Han tidak terkendali saat dia menyebarkan Blood-Sucking Origin Gold, menyapu kembali semua pilar batu yang rusak dan menyimpannya ke dalam menara hitam. The Rock Spirit langsung menyunggingkan senyum miring. Itu jelas tahu Ling Han tidak akan berkelahi dengan itu untuk memakan batu. Ketika api menghilang, apa yang tersisa dari Miao Qixi jelas adalah mayat yang terbakar. Terlibat dalam serangan tier spiritual bayi pada jarak sedekat itu, bahkan orang di lapisan ke-9 tier bunga blossom tidak akan bertahan. Kecuali orang itu seaneh Ling Han, memiliki pertahanan seperti Iron Sheet Body, dan pertahanan super seperti Thunder Battle Armor. Objek heksagonal benar-benar berubah. Awalnya semua hitam seperti sepotong emas hitam, tetapi sekarang dibakar untuk transparansi seolah-olah telah berubah menjadi kuning. Ketika Ling Han dan yang lainnya melihat pemandangan di dalam objek, mereka semua sangat terkejut. Di bawah ember, makhluk berbentuk manusia dikunci oleh 18 rantai besi. Rantai besi diikat ke tanah,
Tetapi yang aneh adalah bahwa tidak ada yang menyadarinya sebelumnya. Di atas makhluk itu ada serangga penghisap darah besar-besaran. Ia memiliki mulut yang tebal dan panjang yang menembus hati makhluk itu, seolah menghisap darahnya. Makhluk berbentuk manusia ini memiliki tubuh berambut merah dan setipis korek api. Rupanya, darahnya telah disedot bersih. Serangga penghisap darah itu sebenarnya panjangnya 1 meter dan sayapnya berwarna emas. Itu jelas mengekstraksi darah, namun memberi orang perasaan sakral. Aneh sekali. Namun, masih membingungkan bahwa Miao Qixi menggunakan dekrit undang-undang untuk menembak sepotong ember, tanpa ragu mengambil nyawanya sendiri juga. Selain itu, bahan apa yang terbuat dari ember ini yang membuatnya benar-benar menerima serangan tier bayi spiritual tanpa rusak sama sekali? Ling Han menatap serangga penghisap darah dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Serangga penghisap darah jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi semakin besar. Kutu penghisap darah seukuran kepalan tangan sudah di flower blossom tier, dan sekarang yang satu ini panjangnya 1 meter, jadi tingkat apa itu? Tier surga, The Void tier hancur, atau bahkan mungkin dewa tingkat? Jika dunia misteri ini telah dihapus dari dunia dewa, maka itu tidak mungkin bagi dewa tingkat muncul. Ada 2 monster besar di sini, yang merupakan serangga penghisap darah dan binatang buas berambut merah. Sekarang 2 monster muncul di bagian terdalam dari kuil surgawi, namun sepertinya tidak cocok seperti api dan air. Apa sebenarnya yang diramalkan itu? Dan sebelumnya, mengapa Miao Qixi bertindak bunuh diri? Tepat ketika semua orang bingung, mata Raja Serangga Super itu berkedip dan tubuhnya mulai terangkat. Bukan karena ia mengepakkan sayapnya, tetapi ember yang disemen itu mulai mengambang, seolah tidak dapat melepaskan diri dari belenggu. Setelah naik, binatang berambut merah jatuh dari kuning dan ke tanah dengan bunyi gedebuk sementara 18 rantai besi mengeluarkan suara yang tajam. Adegan ini terlihat sangat aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ling Han menatap 18 rantai besi, yang tampak normal, tetapi setelah diperiksa dengan cermat, ternyata dihiasi dengan pola-pola yang sedikit menyala, seolah-olah itu adalah rantai surgawi. Tuan Han, Yue Kaiyu dan Guang Yuan keduanya berteriak. Raja Serangga Super terbang dengan gemetar, tetapi kecepatannya benar-benar lambat. Gu Yuan Liang melambaikan tangannya dan menyerang dengan tebasan. Itu menghantam ambar, namun tidak berpengaruh, hanya membuat Raja Serangga Super mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Bagian mulut yang tebal dan panjang menunjuk ke arahnya, dan saat mengisapnya dengan ganas, kekuatan penyerapan yang mengerikan segera ditransmisikan. Gu Yuan Liang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, terbang menuju potongan kuning. Dia jelas sangat terkejut, ingin terbang, tetapi tidak bisa menyaingi daya serap yang mengerikan. Dengan suara keras, ia menabrak damar dan juru bicara yang tajam menembus jantungnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti kantong air bocor, dengan cepat layu, dan wajahnya menjadi sangat pucat seperti seluruh tubuhnya tersedot kosong. Elite tier blossom bunga yang bermartabat sebenarnya langsung disedot semua darahnya. Namun, makhluk tingkat bunga mekar masih keras kepala. Gu Yuan Liang mengeluarkan keputusan hukum tier spiritual bayi dari cincin spasial, dan seperti Miao Qixi, ia menekannya pada Raja Serangga di belakangnya. Hong, kali ini, kekuatan pembekuan menyapu dengan bebas, dan bagian dalam seluruh kuil surgawi ditutupi dengan es. Di tengah-tengah benturan adalah potongan kuning, itu jelas benar-benar beku. Gu Yuan Liang juga tidak bisa melarikan diri, seluruh tubuhnya membeku, dan wajahnya tampak menunjukkan ekspresi lega. Baru saja, apakah Miao Qixi juga mencoba membawa Raja Serangga bersamanya karena darahnya dihisap kering? Namun, bagian mulut serangga raja itu jelas menusuk ke dalam tubuh binatang berambut merah itu, jadi bagaimana itu menghisap darahnya? Lapisan es pada damar langsung hancur bersama dengan mayat Gu Yuan Liang. Raja Serangga terbang perlahan dan mengalihkan fokusnya pada orang lain itu sama sekali tidak terluka. Chapter 485. Pergi.
Keempat yang masih hidup tidak ragu-ragu lagi, Raja Serangga ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Belum lagi bahwa itu disemen dalam kuning dan bahkan serangan tiar bayi spiritual tidak bisa menyakitinya. Jika bukan karena kuning bertindak sebagai segel, kecepatannya mungkin akan meningkat berkali-kali. Itu akan benar-benar penghancuran total, bahkan tidak mungkin dijalankan. Peran terpenting kuil surgawi adalah memberikan persembahan korban. Jadi bisakah target korban persembahan orang-orang kuno menjadi Raja Serangga ini? Tetapi jika Raja Serangga ini dipegang tinggi-tinggi, mengapa itu disegel dalam damar? Apa-apaan binatang berambut merah itu? Raja Serangga jelas-jelas menghisap darah binatang merah berambut tadi sebelumnya. Tetapi setelah bertahun-tahun, apakah itu masih belum mengekstraksi semua darah? Memikirkan hal ini, Ling Han tidak bisa tidak kaget bahwa binatang berambut merah mungkin tidak mati. Terlalu aneh, tempat ini terlalu aneh. Sementara pikirannya terbang, mereka sudah meninggalkan kuil surgawi. Raja Serangga sedang mengejar, terbang dengan gemetar saat tersedot ke arah mereka. Untungnya, kecepatannya terlalu lambat. Keempatnya hanya harus melihat perubahan dalam gerakannya dan bisa langsung bereaksi. Pasti tidak membiarkan bagian mulutnya menunjuk ke arah diri sendiri. Setelah bergegas keluar dari kuil surgawi, Geng Jingseng segera terbang. Pada saat itu, dia lupa untuk meminta cairan spiritual dari Ling Han dan yang lainnya. Hidupnya lebih penting. Ling Han dan yang lainnya melompat ke Rock Spirit dan terbang menjauh. Roh batu memalingkan kepalanya ketika terbang, masih memikirkan pilar-pilar batu di dalam kuil. Untuk itu adalah hal yang sangat kuat. Raja Serangga masih mengejar, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Itu tertinggal jauh dan jauh di belakang, dan pada akhirnya, itu hanya titik kecil di kejauhan. Siu, Geng Jingseng, dan Rock Spirit sudah terbang ke permukaan lapisan ketiga. Pada saat ini, masih ada beberapa orang yang menunggu di sini. Melihat mereka kembali, mereka semua memperlihatkan tatapan ingin tahu, jelas ingin tahu apa yang ada di dalam kuil surgawi. Namun, orang yang cerdik segera menemukan bahwa 3 prajurit tingkat bunga mekar telah pergi bersama, tetapi hanya Geng Jingseng yang kembali, yang artinya, Tuan Geng, seseorang yang tidak masuk akal didekati mendekat untuk berbicara. Geng Jingseng langsung menyerang dan menamparkan orang itu terbang, langsung pergi ke lorong, kembali ke lapisan kedua. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Jika kalian tidak ingin mati, cepatlah pergi. Jangan tanya kenapa, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada kalian." Saat dia berkata begitu, dia, Yue Kaiyu, dan Guang Yuan juga memasuki lapisan kedua. Di tangga lapisan kedua, masih ada 7 binatang buas berambut merah yang menjaga tempat itu. Tetapi karena Geng Jingseng adalah yang pertama kali muncul, 7 binatang buas berambut merah mengejarnya. Menemukan bahwa mereka bertiga muncul, 4 dari binatang merah berambut terus mengejar Geng Jingseng sementara 3 lainnya berlari mendekat, meraung pada mereka bertiga. "Apa yang kau inginkan?" Ling Han terbang keluar. Sebuah cahaya pedang menyapu dan 3 binatang berambut merah segera diiris menjadi berkeping-keping. Pergi, dia tidak berhenti sama sekali, terus maju ke depan. Raja Serangga di belakang terlalu galak, dan jika itu menangkap mereka, kemungkinan besar akan melawan mereka. Di belakangnya, orang lain juga berlari keluar. Orang-orang ini tidak tahu mengapa mereka berlari, tetapi bahkan elit tingkat bunga mekar melarikan diri, jadi bahaya di sini jelas sangat mengerikan. Tiba-tiba, awan gelap menyapu dan semua orang langsung terkejut. Itu adalah segerombolan serangga penghisap darah. Tepat ketika semua orang bersiap untuk bertarung, pemandangan aneh muncul. Segerombolan serangga benar-benar mengabaikan mereka dan terbang menuju tangga lapisan kedua dan ke ruang lapisan ketiga. Semua orang langsung menghela nafas lega, tetapi ekspresi Ling Han berubah drastis ketika dia tiba-tiba berteriak, naik ke batu kecil. Kecepatan penuh di depan, segerombolan serangga memasuki lapisan ketiga. Itu sangat mungkin karena perintah Raja Serangga Super. Dan meskipun lelaki besar itu mungkin bergerak perlahan, bagaimana jika seluruh kawanan serangga membawanya? Yue Kaiyu dan Guang Yuan juga memikirkan hal ini dan langsung takut pucat, buru-buru melompat ke Rock Spirit.
Orang besar itu tidak terbang, hanya menyimpan kekuatan di kakinya, dan Xiu melompat maju beberapa ratus meter. Terbang bukanlah yang tercepat, hanya memiliki keunggulan saat melintasi medan. Di hamparan tanah yang datar, untuk tipe kekuatan seperti Rock Spirit, kekuatan ledakan kedua kakinya jelas lebih cepat. Orang lain semua bingung mengapa mereka bertiga takut pada tingkat itu, bahkan melarikan diri saat mengendarai boneka Flower Blossom Tier. Beberapa pintar memikirkan bagaimana bahkan dua elit tier bunga blossom terhilang di dalamnya. Lapisan ketiga mungkin berisi beberapa monster yang menakutkan. Mereka tidak ragu-ragu lagi, buru-buru mengeluarkan jimat roh dan menempelkannya di tubuh mereka. Seketika, tubuh mereka dipercepat dan meroket menuju pintu masuk lapisan pertama. Beberapa orang tidak mau menyia-nyiakannya, bergerak dengan kecepatan semula. Chapter 485. Pergi. Keempat yang masih hidup tidak ragu-ragu lagi, Raja Serangga ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Belum lagi bahwa itu disemen dalam kuning dan bahkan serangan tier bayi spiritual tidak bisa menyakitinya. Jika bukan karena kuning bertindak sebagai segel, kecepatannya mungkin akan meningkat berkali-kali. Itu akan benar-benar penghancuran total, bahkan tidak mungkin dijalankan. Peran terpenting kuil surgawi adalah memberikan persembahan korban. Jadi bisakah target korban persembahan orang-orang kuno menjadi Raja Serangga ini? Tetapi jika Raja Serangga ini dipegang tinggi-tinggi, mengapa itu disegel dalam damar? Apa-apaan binatang berambut merah itu? Raja Serangga jelas-jelas menghisap darah binatang merah berambut tadi sebelumnya. Tetapi setelah bertahun-tahun, apakah itu masih belum mengekstraksi semua darah? Memikirkan hal ini, Ling Han tidak bisa tidak kaget bahwa binatang berambut merah mungkin tidak mati. Terlalu aneh, tempat ini terlalu aneh. Sementara pikirannya terbang, mereka sudah meninggalkan kuil surgawi. Raja Serangga sedang mengejar, terbang dengan gemetar saat tersedot ke arah mereka. Untungnya, kecepatannya terlalu lambat. Keempatnya hanya harus melihat perubahan dalam gerakannya dan bisa langsung bereaksi, pasti tidak membiarkan bagian mulutnya menunjuk ke arah diri sendiri. Setelah bergegas keluar dari kuil surgawi, Geng Jingseng segera terbang. Pada saat itu, dia lupa untuk meminta cairan spiritual dari Ling Han dan yang lainnya. Hidupnya lebih penting. Ling Han dan yang lainnya melompat ke Rock Spirit dan terbang menjauh. Roh batu memalingkan kepalanya ketika terbang, masih memikirkan pilar-pilar batu di dalam kuil. Untuk itu adalah hal yang sangat kuat. Raja Serangga masih mengejar, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Itu tertinggal jauh dan jauh di belakang. Dan pada akhirnya, itu hanya titik kecil di kejauhan. Xiu, Geng Jingseng, dan Rock Spirit sudah terbang ke permukaan lapisan ketiga. Pada saat ini, masih ada beberapa orang yang menunggu di sini. Melihat mereka kembali, mereka semua memperlihatkan tatapan ingin tahu, jelas ingin tahu apa yang ada di dalam kuil surgawi. Namun, orang yang cerdik segera menemukan bahwa 3 prajurit tingkat bunga mekar telah pergi bersama, tetapi hanya Geng Jingseng yang kembali, yang artinya, Tuan Geng, seseorang yang tidak masuk akal didekati mendekat untuk berbicara. Geng Jingseng langsung menyerang dan menamparkan orang itu terbang, langsung pergi ke lorong, kembali ke lapisan kedua. Ling Han tertawa keras dan berkata, jika kalian tidak ingin mati, cepatlah pergi. Jangan tanya kenapa, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada kalian. Saat dia berkata begitu, dia, Yue Kaiyu, dan Guang Yuan juga memasuki lapisan kedua. Di tangga lapisan kedua, masih ada 7 binatang buas berambut merah yang menjaga tempat itu. Tetapi karena Geng Jingseng adalah yang pertama kali muncul, 7 binatang buas berambut merah mengejarnya. Menemukan bahwa mereka bertiga muncul, 4 dari binatang merah berambut terus mengejar Geng Jingseng sementara 3 lainnya berlari mendekat, meraung pada mereka bertiga. Apa yang kau inginkan? Ling Han terbang keluar. Sebuah cahaya pedang menyapu dan 3 binatang berambut merah segera diiris menjadi berkeping-keping. Pergi, dia tidak berhenti sama sekali, terus maju ke depan. Raja Serangga di belakang terlalu galak, dan jika itu menangkap mereka,
kemungkinan besar akan melawan mereka. Di belakangnya, orang lain juga berlari keluar. Orang-orang ini tidak tahu mengapa mereka berlari, tetapi bahkan elit tingkat bunga mekar melarikan diri, jadi bahaya di sini jelas sangat mengerikan. Tiba-tiba, awan gelap menyapu dan semua orang langsung terkejut. Itu adalah segerombolan serangga penghisap darah. Tepat ketika semua orang bersiap untuk bertarung, pemandangan aneh muncul. Segerombolan serangga benar-benar mengabaikan mereka dan terbang menuju tangga lapisan kedua dan ke ruang lapisan ketiga. Semua orang langsung menghela nafas lega, tetapi ekspresi Ling Han berubah drastis ketika dia tiba-tiba berteriak, naik ke batu kecil, kecepatan penuh di depan. Segerombolan serangga memasuki lapisan ketiga. Itu sangat mungkin karena perintah Raja Serangga Super. Dan meskipun lelaki besar itu mungkin bergerak perlahan, bagaimana jika seluruh kawanan serangga membawanya? Yue Kaiyu dan Guang Yuan juga memikirkan hal ini dan langsung takut pucat, buru-buru melompat ke Rock Spirit. Orang besar itu tidak terbang, hanya menyimpan kekuatan di kakinya, dan Xiu melompat maju beberapa ratus meter. Terbang bukanlah yang tercepat, hanya memiliki keunggulan saat melintasi medan. Di hamparan tanah yang datar, untuk tipe kekuatan seperti Rock Spirit, kekuatan ledakan kedua kakinya jelas lebih cepat. Orang lain semua bingung mengapa mereka bertiga takut pada tingkat itu, bahkan melarikan diri saat mengendarai boneka Flower Blossom Tier. Beberapa pintar memikirkan bagaimana bahkan dua elit tier bunga blossom terhilang di dalamnya. Lapisan ketiga mungkin berisi beberapa monster yang menakutkan. Mereka tidak ragu-ragu lagi, buru-buru mengeluarkan jimat roh dan menempelkannya di tubuh mereka. Seketika, tubuh mereka dipercepat dan meroket menuju pintu masuk lapisan pertama. Beberapa orang tidak mau menyia-nyiakannya, bergerak dengan kecepatan semula. Chapter 486. Di kuil suci di lapisan ketiga, di dalam kuil emas yang 10 kali lebih kecil. 18 rantai besi mengunci binatang buas berambut merah yang tidak bergerak untuk waktu yang lama, seolah-olah orang mati. Tapi setelah waktu yang tak ada habisnya, setitik lampu merah melonjak di tubuhnya. Itu setetes darah. Awalnya, bagian mulut serangga penghisap darah ditusuk ke dalam jantungnya, dan sekali setetes darah terbentuk, itu akan diekstraksi. Sekarang, Raja Darah telah pergi, dan setetes darah segar ini bisa bertahan. Adegan ajaib muncul, saat darah segar bersirkulasi, binatang berambut merah itu benar-benar bersinar dengan vitalitas, rambut merah di tubuhnya terus mundur, menunjukkan kulit pucat yang menempel erat ke tulang. Makhluk itu sebenarnya betina, tapi dia sekarang seperti mayat kering, tanpa rambut. Penampilannya hanya bisa dikatakan menakutkan dan menakutkan. Namun, setelah beberapa saat, setetes darah kedua terbentuk dan beredar ke seluruh tubuhnya. Vitalitasnya sekarang bahkan lebih bersemangat saat kulitnya menjadi lembab dan halus, sementara bokong dan dadanya menumpuk. Helai panjang rambut merah tumbuh sampai bokong dan menutupi bagian pribadinya, meninggalkan pandangan kabur. Dia adalah wanita yang menakjubkan dengan bibir merah seperti api dan fitur halus seperti lukisan, penuh dengan rayuan centil. Sepasang sayap hitam membentang di punggungnya dalam bentuk sayap kelelawar, yang masing-masing panjangnya 3 meter dan tanpa bulu. Dia meregangkan dirinya, tampak agak kurang ajar, tetapi membuat tempat-tempat mengesankannya lebih menonjol. Ding, ding, dang, dang. Rantai besi berderak. Dia bertepuk tangan dan berkata, menjebak wanita ini selama 10.000 tahun, itu sangat membosankan. Tanpa penindasan serangga yang memakan darah, rantai penindas iblis ini tidak bisa menjebak wanita ini lagi. Dia mengirimkan roh jiwanya dalam mode deteksi dan tiba-tiba tertawa. Dia berkata pada dirinya sendiri, Win Wing Clan menekan wanita ini tetapi takut bahwa membunuh wanita ini akan membuat klan yang kuat yang akan memusnahkan mereka. Cukup menekan wanita ini dan menggunakan Raja Serangga yang memakan darah untuk mengekstraksi esensi darah wanita ini, tidak mengizinkan wanita ini kesempatan untuk melarikan diri. Dikatakan bahwa Win Wing Clan dan Blood Devouring Bug King menandatangani kontrak dengan Win Wing Clan selamanya mengabadikan Blood Devouring Bug Clan sebagai imbalan atas penindasan Blood King Devouring Bug King terhadap wanita ini.
Siapa yang mengira beberapa ribu tahun yang lalu Win-Wing Clan menghentikan ibadah mereka? Tidak heran kalau Raja Serangga meledak amarah. Aneh, mengapa wanita ini merasa bahwa ini bukan tanah kuno Win-Wing Clan, tapi seperti itu telah didorong ke beberapa ruang abnormal, apapun, prioritasnya adalah melarikan diri, kemudian temukan anak muda manusia itu. Wanita ini merasakan bahwa ada harta yang luar biasa padanya. Mereka bertiga terus berlari dengan liar. Dan hanya beberapa ratus meter kemudian mereka menghela nafas lega. Meskipun ada banyak kawanan serangga, itu tidak begitu mengejutkan ditempatkan di dunia yang begitu besar, dan satu-satunya yang kuat adalah Raja Serangga Super. Selama pria itu tidak menyusul, mereka tidak perlu takut. Mereka bertiga berhenti untuk beristirahat. Ki spiritual di sini terlalu banyak, mereka harus mengolah waktu yang cukup setiap hari. Jika tidak, itu akan menjadi pemborosan besar. Roh batu meminta Ling Han beberapa pilar batu dan mulai mengunyah dan mengunyahnya. Setelah beberapa jam, mereka bertiga selesai berkultivasi, tingkat mereka sedikit meningkat. Untung kali ini benar-benar hebat, Yue Kaiyu mengeluarkan botol giok yang berisi cairan spiritual. Mereka tidak tahu apa ini, hanya tahu bahwa itu pasti sesuatu yang baik. Bagaimana cara menggunakannya? Mereka hanya bisa menatap kosong. Cairan spiritual itu baik, tetapi tidak bisa dimakan sembarangan. Jika itu melampaui tingkat seseorang sendiri terlalu banyak, maka seseorang bisa meledak dan mati. Sekarat karena makan obat spiritual itu terlalu memalukan. Ling Han mengambilnya dan berkata, biarkan aku mempelajarinya sedikit, aku harus tahu cara menggunakannya. Mari kita makan daging dulu. Dia mengambil mayat singa besar berkepala singa dan bertubuh buaya dan mulai menyalakan api untuk memasaknya. Ini adalah binatang tingkat raja dari Flower Blossom Tier. Jika mereka memakan semuanya, dijamin bahwa mereka bertiga akan meledak dan mati, tidak mampu mencerna semua manfaatnya. Jadi, Ling Han hanya memotong satu kaki. Panci memasak itu bukan panci besi biasa, tetapi sebuah kuali yang digunakan untuk menyuling pil. Untuk merebus daging binatang tier bunga blossom secara menyeluruh, dibutuhkan suhu yang sangat tinggi, pot normal akan lama meleleh menjadi logam cair. Faktanya, Ling Han juga menggunakan strain fire, benar-benar memperlakukan panci daging ini sebagai pemurnian pil. Dia menambahkan beberapa obat berharga di dalam menara hitam. Cukup beberapa mencapai 1000 tahun, juga menambahkan beberapa Absolute Cold Heart Fishpot ini mungkin sangat tonik sehingga bisa membuat prajurit tier pedestal tier mendapatkan mimisan. Yue Kaiyu dan Guang Yuan pergi untuk mendirikan tenda. Setelah mereka mengaturnya, Ling Han memanggil Li Xichan dari Menara Hitam, mengejutkan Yue Kaiyu. Namun, Ling Han dan Guang Yuan mengatakan bahwa mereka melihat Li Xichan terguling, membuat Yue Kaiyu sangat bingung. Kapan indranya menjadi sangat lemah, sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa tingkat spring gusing telah terlindas? Selain itu, bukankah itu agak terlalu kebetulan? Mereka berlari untuk hidup mereka dan tidak memilih arah. Jadi apa untungnya kebetulan-kebetulan bagi Li Xichan untuk juga berlari ke arah ini? Namun, setelah beberapa minuman turun ke perutnya, dia langsung melupakan semua ini. Keempat mulai makan ikan dan daging. Li Xichan hanya makan sedikit gigitan dan bersinar dengan cahaya di sekujur tubuhnya lagi, tidak punya pilihan selain duduk dan mengoperasikan seni untuk memperbaiki esensi obat yang luar biasa. Binatang raja tingkat dari Flower Blossom Tier, betapa toniknya benda ini. Bahkan Yue Kaiyu dan Guang Yuan hanya makan mangkuk kecil dan tidak punya pilihan selain berhenti, buru-buru mengaktifkan seni untuk memperbaikinya. Hanya Ling Han yang makan mangkuk demi mangkuk, seperti inkarnasi Hu Niu Si Chowaun, hampir membuat mata Yue Kaiyu jatuh. Dia yakin bahwa jika dia makan begitu banyak daging yang berharga, dia pasti akan meledak. Ling Han menikmati kelezatannya tetapi menghela nafas dalam hati. Alas spiritualnya dibangun terlalu besar, dan ada satu di atas dan satu di bawah. Akumulasi yang dia butuhkan untuk meningkatkan satu tingkat kecil mungkin cukup bagi orang lain untuk meningkat selusin kali. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama. Ling Han menikmati kelezatannya tetapi menghela nafas dalam hati. Alas spiritualnya dibangun terlalu besar,
dan ada satu di atas dan satu di bawah. Akumulasi yang dia butuhkan untuk meningkatkan satu tingkat kecil mungkin cukup bagi orang lain untuk meningkat selusin kali. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama. Ling Han bermasalah tetapi puas, makan dengan liar, dan segera, panci sup ikan dibersihkan. Dia kemudian mulai mengoperasikan Five Elements Heaven Grade Skill untuk menyempurnakan kekuatan obat. Hong, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya surgawi, dan perubahan drastis terjadi di dalam. Scroll surga yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan dan dalam proses meningkatkan fisiknya dari tier lembaran besi menjadi tier berlian. Tetapi esensi obat berharga yang diperlukan untuk langkah ini terlalu banyak, itu pasti tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Hal yang aneh adalah bahwa gulir surga yang tidak dapat dihancurkan mengekstraksi sebagian besar esensi obat dan hanya menyisakan sedikit baginya untuk meningkatkan tingkatnya. Dia ingin meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu, tetapi skill kelas surga 5 elemen tidak bisa merebut lebih dari yang dapat dihancurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, meninggalkannya untuk menangis tanpa sepatu. Apapun, fisik yang kuat jelas adalah hal yang baik, dan bahkan jika dia mencapai Diamond Tier, dia hanya akan menyelesaikan lapisan pertama dari Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan. Mengenai berapa banyak lapisan yang dimiliki seni ini, Ling Han masih belum tahu sampai sekarang, karena dia tidak bisa memahami seni berikut sama sekali. Mungkin karena tingkatannya terlalu rendah. Ling Han memasuki tenda dan berpura-pura beristirahat, tetapi memasuki menara hitam, dia akan mempelajari cairan spiritual untuk sementara waktu. Chapter 487. Pada saat itu, cairan spiritual hanya memenuhi baskom batu dengan dangkal, jumlahnya sangat sedikit. Setelah memasukkannya ke dalam botol giok, itu hanya mengisi setengahnya. Selain itu, Yue Kai Yu dan Guang Yuan memisahkannya menjadi 2 botol lainnya, jadi jumlahnya bahkan lebih sedikit. Karena mereka tidak tahu apa cairan spiritual itu, Ling Han memasuki menara hitam untuk bersiap untuk mencobanya sendiri. Di dalam menara hitam, dia seperti dewa, bahkan jika dia minum obat beracun, itu bisa diatasi. Begitulah seharusnya kan? Dia bertanya kepada Small Tower, jika saya minum obat beracun di sini, saya tidak akan mati kan? Menara kecil bergetar sedikit dan berkata, jika Anda ingin mencari kematian, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Kata-kata itu, Ling Han mengeluarkan botol giok, mengguncangnya di menara kecil, dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Itu memiliki sedikit energi surga dan bumi, cukup murni. Menara kecil berkata dengan tenang, tapi Ling Han bisa merasakan sedikit jijik. Itu diharapkan, karena itu langsung melahap Primal Chaos Source Rock, menjadi bangga tidak dapat dihindari. Ling Han berhenti, dan kemudian bertanya, bisakah saya mengambilnya langsung? Menara kecil merenung, lalu berkata, tidak, kamu terlalu lemah. Mengambilnya secara langsung pasti akan menyebabkanmu meledak dan mati. Bahkan kekuatan menara hitam tidak akan bisa menekannya tepat waktu. Apakah itu sekuat itu? Kamu bisa mencoba. Menara kecil mengganggunya. Ling Han memutar matanya dan berkata, bagaimanapun, aku tuanmu, apakah benar-benar baik bagimu untuk mendesakku seperti itu? Seorang master yang bisa mati karena memakan obat tonik terlalu bodoh. Hanya waktu untuk mengubahnya, kata menara kecil acuh tak acuh. Maaf mengecewakanmu, aku tidak hanya tidak akan mati, tetapi juga hidup untuk waktu yang sangat lama, jadi pasangkan dirimu sendiri, Ling Han berkata dengan tersenyum. Dia mengguncang botol giok dan berkata, bisakah saya mengambilnya setelah menyiramnya? Apakah itu akan berhasil? Ya, menara kecil berkata dengan singkat. Berapa kali harus diencerkan? Ling Han bertanya lagi. Sekitar 10.000 kali, kata menara kecil. Ling Han tiba-tiba batuk 10.000 kali. Dia awalnya merasa ada sedikit cairan spiritual yang menyedihkan. Tetapi jika itu harus diencerkan 10.000 kali baginya untuk menahannya, maka cairan spiritual ini benar-benar dapat dilihat sebagai sebuah danau kecil. Tidak hanya itu bisa diminum, tetapi bahkan digunakan untuk mandi. Setimpal, Ling Han tertawa keras. Seperti yang diharapkan dari cairan spiritual alam dewa, efeknya sungguh menakjubkan.
Setimpal, Ling Han tertawa keras. Seperti yang diharapkan dari cairan spiritual alam dewa, efeknya sungguh menakjubkan. Dia akan menuangkan setetes cairan spiritual ke dalam kolam, tetapi merenung sedikit, lalu bertanya menara kecil, di dalam menara hitam, ini tidak akan buruk kan? Tidak. Menara kecil menggelengkan kepalanya. Ling Han terus membuang botol, menuangkan setetes ke dalam kolam, dan kemudian menangkupkan tangannya untuk minum. Seketika, mulutnya penuh aroma, dan seluruh orangnya seakan hendak naik dan menjadi abadi. Energinya terlalu banyak. Sayangnya, scroll surga yang tidak dapat dihancurkan tidak secara otomatis mengaktifkan dan bersaing dengan skill tingkat surga 5 elemen untuk energi. Ini berarti bahwa gulir surga yang tidak dapat dihancurkan tidak menginginkan jenis energi ini, dan mustahil untuk meningkatkan fisik Ling Han dengannya. Ini membuat Ling Han senang dan kecewa. Jelas, energi ini berlimpah, tetapi kualitasnya tidak sebanding dengan binatang raja tingkat. Ini berarti bahwa cairan spiritual hanya bisa menyelesaikan akumulasi tingkat. Ling Han tidak terlalu peduli, setidaknya sebelum Shattering Void Tier, semua penghalang tingkat tidak ada untuknya. Dia hanya membutuhkan akumulasi cepat di tingkat, dan memiliki efek ini sudah cukup. Menghabiskan lebih dari 1 jam, Ling Han akhirnya menghaluskan cairan spiritual. Dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dan membuang ke dalamnya cairan spiritual yang encer. Energi cairan spiritual asli terlalu kuat, siapapun yang meminumnya akan mati. Ini adalah versi encer. Kalian juga tenang. Saudara Yue dan kakak Guang bisa minum sedikit setiap kali. Adapun si Chan, paling banyak 10 tetes. Sesuaikan sesuai dengan kondisi pribadi Anda. Mereka bertiga mengangguk dan mengambil botol giok satu demi satu, hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka karena mereka sudah mulai mengambilnya. Ling Han juga memasuki menara hitam dan menelan ludah besar untuk dirinya sendiri, terus memperbaikinya. Namun, ini sama dengan pil obat, memiliki resistensi obat yang sesuai. Ketika Ling Han mengambil seteguk ketiga, dia merasa bahwa dia tidak bisa sepenuhnya memperbaiki kekuatan obat, dan efisiensi itu langsung turun setengahnya. Dia keluar dari menara hitam, berbaring untuk beristirahat. Bahkan makhluk tier pedestal tier membutuhkan tidur dalam jumlah tertentu. Mustahil untuk berkultivasi untuk menggantinya sepenuhnya, ini terutama untuk memulihkan kekuatan jiwa. Setelah fajar, mereka berempat melanjutkan. Beberapa serangga penghisap darah menyusul mereka, tetapi level mereka normal, jadi Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak akan peduli tentang mereka. Mereka segera memadamkan serangga-serangga ini untuk berjaga-jaga seandainya beberapa dari mereka membawa berita kembali dan menarik perhatian sebesar itu. Setelah setengah hari, sebuah tembok besar muncul di hadapan mereka, menjulang ke awan. Di dalam kota ada pilar cahaya yang melonjak ke langit. Pilar cahaya inilah yang menarik mereka untuk datang ke tempat ini. Mungkinkah itu diterbangkan? Mereka berempat bertanya-tanya. Ling Han membiarkan Rock Spirit terbang untuk mencoba, tetapi itu hanya terbang beberapa ratus meter sebelum jatuh, mengirim pemikiran kepada Ling Han yang mengatakan bahwa di sana ada tekanan yang menakutkan, sehingga hanya bisa terbang setinggi beberapa ratus meter. Untuk dapat melewati dinding, kultivasi apa yang harus dilakukan? Keempatnya hanya bisa berjalan di sepanjang tembok kota. Karena ada tembok kota, maka secara alami seharusnya ada gerbang kota. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa jam, sebuah gerbang kota besar muncul di depan. Tingginya sekitar beberapa ratus kaki. Siapapun yang berdiri di depannya akan langsung merasa sangat tidak penting. Keempatnya hanya bisa berjalan di sepanjang tembok kota. Karena ada tembok kota, maka secara alami seharusnya ada gerbang kota. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa jam, sebuah gerbang kota besar muncul di depan. Tingginya sekitar beberapa ratus kaki. Siapapun yang berdiri di depannya akan langsung merasa sangat tidak penting. Ada banyak orang di gerbang kota. Beberapa akan memasuki kota, tetapi lebih banyak orang duduk bersila di samping. Ling Han tidak punya ide pada awalnya. Tetapi ia segera menemukan bahwa mereka yang memasuki kota berjalan sangat lambat, beberapa orang bahkan mengungkapkan ekspresi sedih, bahkan memuntahkan darah,
mundur seolah-olah mereka terluka parah. Dengan kemampuan untuk memasuki gerbang kota, seseorang akan memenuhi syarat untuk menerima ujian dan menjadi murid dari 12 istana. Di samping gerbang kota ada 3 baris kata-kata besar dan flamboyan. Terkejut, Ling Han berkata, jadi, bahkan tanpa kunci pembuka, seseorang masih dapat menerima warisan 12 pals. Memang benar begitu. Pendiri generasi ketiga sekte ini adalah seorang jenius luar biasa yang lulus ujian ini dan menjadi murid luar, menerima beberapa seni yang saleh dan membuat kekuatan sekte ini wilayah terkuat di wilayah utara, kata Yue Kaiyu tanpa tergesa-gesa, penuh kekaguman. Dia berhenti dan kemudian berkata, sebenarnya, pendiri generasi ketiga memiliki kesempatan untuk menjadi pembudidaya Void Tier yang hancur, tetapi lingkungan dunia tidak mengizinkannya. 12 istana memiliki aturan yang ketat, melarang peninggalan warisan istana. Jadi pendiri generasi ketiga hanya bisa meninggalkan pengetahuannya tentang seni bela diri, yang masih membuat sekte ini berdiri selama ribuan tahun. Jika kita bisa menerima warisan sejati 12 istana, sekte ini pasti tidak akan lebih lemah daripada sekte-sekte besar di negara bagian tengah. Ling Han mengangguk. Menjadi murid eksternal dan mendapatkan warisan sejati benar-benar berbeda. Jika tidak, Yan Tianzhao tidak akan terlalu menginginkan satu hal di dalam istana. Sesuatu yang membuat dewa bergerak, harta seperti apa itu? Namun, bahkan jika dia memiliki kunci pembuka, dia masih harus melewati ujian. Pertama melewati gerbang kota. Baru pada saat itulah dia memiliki kesempatan untuk pergi ke 12 Palaces. Sepertinya tidak ada pria beruntung acak yang dapat menerima warisan The 12 Palaces, tetapi seseorang juga membutuhkan bakat yang cukup besar. Tuan Han, pada saat ini, suara Liu Yutong dan yang lainnya terdengar seperti Ken Ye, Zhu Wujiu, Zhu Xuan'er dan rekan-rekan semua berjalan mendekat. Badi besar, Hu Niu menerkam dan memeluk salah satu kakinya seperti permen lengket yang tidak bisa dilepaskannya. Chapter 488. Dalam perjalananmu ke sini, apakah kalian menghadapi bahaya? Ling Han bertanya. Tidak apa-apa, kami menemui beberapa binatang buas, yang semuanya dikalahkan oleh kami, dan juga memanen beberapa batang obat spiritual. Zhu Wujiu berkata sambil tersenyum. Liu Yutong menarik tangan Zhu Xuan'er, tampak sangat intim ketika dia berkata, ini semua berkat Xuan'er. Jika bukan karena intervensinya pada beberapa kesempatan, setidaknya kita akan terluka. Ling Han mengangguk. Seluruh kelompok mereka kecuali Zhu Xuan'er yang berada di tier pedestal spiritual memiliki budidaya tier spiritual samudera, dan secara alami akan merasakan tekanan menghadapi binatang tier spiritual pedestal tier. Jika mereka bertemu dengan Flower Blossom tier, bahkan Zhu Xuan'er hanya akan bisa berlari. Selain itu, Tuan Zhu Xuan'er menderita cedera dao dan hidup mungkin sudah cukup sulit baginya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki keputusan hukum untuknya? Jelas ada segala macam perselisihan internal antara berbagai kekuatan dalam sekte. Ambil contoh sekte bulan musim dingin. Jika sesepuh keluarga Yue meninggal, apakah sesepuh keluarga Au mengabulkan dekrit hukum Yue Kaiyu? Jelas itu lelucon. Bisakah gerbang kota ini masih dilewati? Ling Han bertanya. Itu akan sulit. Liu Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara kita, hanya Zhu Xuan'er dan Hu Niu yang dapat dengan mudah melewatinya, tetapi Ken Ye dan aku sedikit tertinggal, sementara Zhu Wujiu hanya bisa berjalan melewati 2/3 sepertinya. Dengan kata lain, melewati gerbang kota lebih sulit daripada bertempur di gulungan ajaib. Ling Han melihat sekeliling dan tidak menemukan Yu Kunlun, Yang Junhao, dan yang lainnya. Agaknya, mereka semua melewati gerbang kota. Kita tidak terburu-buru. Mari kita pergi ke samping, katanya, tersenyum. Setelah menarik semua orang ke samping, dia mengeluarkan daging kaki binatang buas besar, Absolute Cold Ice Heartfish, dan mencairkan cairan spiritual. Ini, beri sedikit tubuhmu dan tingkatkan kekuatanmu, maka kita semua akan bisa masuk. Hu Niu langsung melepaskan paha Ling Han dan mengambil daging kaki binatang buas itu terlebih dahulu, lalu mengambil ikan itu, dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan ambil, itu semua Niu. Semua orang langsung tertawa keras.
Begitu ada hubungannya dengan makanan, gadis kecil itu menunjukkan warna aslinya, menunjukkan sifat Chowaon-nya. Linghan mulai mendidih. Hanya dia yang bisa mengendalikan strain fire untuk merebus esensi dari daging binatang buas besar. Dia menambahkan segala macam bahan obat. Tak lama, aroma menyerbu hidung orang, membuat semua orang ngiler. "Peri Zhu, kamu benar-benar telah jatuh ke kopling jahat Tuan Muda Han." Yue Kaiyu berkata terkoyak oleh kesedihan dan kemarahan. Ini adalah dewi yang sempurna di matanya. Zhu Xuan'er langsung memutar matanya, dan wajahnya yang cantik memerah karena malu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu mudah. Untungnya, dia mengenakan kerudung putih, dan orang lain tidak bisa melihatnya memerah. "Jangan coba-coba memahami karakter akhlakku yang mulia dengan hatimu yang kecil dan lemah," Linghan berkata dengan cara yang benar. "Cih," Yue Kaiyu segera mencibir. Setelah berjuang bahu-membahu dengan Linghan selama beberapa hari, ia secara alami menjadi jauh lebih berani, dan sepertinya lupa bahwa Linghan masih memiliki gelar alkemis kelas surga, memperlakukan Linghan benar-benar seperti orang dengan usia yang sama. Itu terutama karena kepribadiannya adalah cara untuk memulai dengan jujur dan tidak manipulatif. Itu terutama karena kepribadiannya adalah cara untuk memulai dengan jujur dan tidak manipulatif. Linghan adalah milik Niu. Hu Niu langsung menjadi protektif, meraih leher Linghan untuk menyatakan kepemilikannya. Linghan meringis dan berkata, "Kau lebih keras, dan aku akan menjadi Linghan yang sudah mati." Hu Niu buru-buru melepaskannya, mencium cek Linghan, dan kemudian mencibir pada Zhu Xuan'er pertunjukan dominasi yang hebat. "Baiklah, ayo makan." Linghan mengambil semua orang semangkuk sup dan kemudian memberi masing-masing orang sebotol giok dengan cairan spiritual encer. Semua orang mengambil cairan spiritual sebagai anggur, dan ketika mereka makan daging dan minum sup, cahaya warna-warni segera bangkit dari tubuh mereka. Ketika darah dan ki mereka melonjak, mereka semua mulai menyesuaikan satu demi satu. Dari urutan, bakat budidaya dan seni bela diri semua orang bisa dilihat. Li Xichan jelas merupakan yang terlemah, dan meskipun dia lebih baik dari 2 kali sebelumnya, dia hanya makan 1 gigitan daging dan 2 teguk sup sebelum dia mulai menyesuaikan diri. Zhu Wujiu mengikuti, lalu Ken Ye, dan kemudian Liu Yutong, Guang Yuan, dan Zhu Xuan'er. Namun, Linghan dan Hu Hiu masih makan. Gigitan di sini dan gigitan di sana, menyambar bahagia dan menunjukkan sifat mengerikan mereka. Hanya ketika semua makanan di dalam tungku pil dimakan bersih, bahkan sup itu tanpa setetes pun tersisa, Linghan mengaktifkan seni untuk menghaluskan dan menyerap obat-obatan ini. Sementara Hu Niu bahkan menghilangkan langkah ini, apapun yang masuk ke perutnya akan dengan sempurna diubah menjadi akumulasi kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa jam, semua orang membuat kemajuan yang cepat, semua gatal untuk mencoba mengisi melewati gerbang kota. Linghan tidak peduli. Bahkan jika beberapa orang tidak bisa melalui, itu tidak masalah, karena mereka semua bisa memasuki menara hitam dan dibawa olehnya. Namun, selain Li Xichan yang mengabdikan hati dan jiwa pada alkimia, yang lain semua menapaki jalur seni bela diri. Jadi Linghan secara alami berharap mereka bisa bertahan dengan kekuatan mereka sendiri. Linghan tidak peduli, bahkan jika beberapa orang tidak bisa melalui, itu tidak masalah, karena mereka semua bisa memasuki menara hitam dan dibawa olehnya. Namun, selain Li Xichan yang mengabdikan hati dan jiwa pada alkimia, yang lain semua menapaki jalur seni bela diri. Jadi Linghan secara alami berharap mereka bisa bertahan dengan kekuatan mereka sendiri. Ini bukan hanya penegasan bakat dan kekuatan mereka, itu juga bisa sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bagaimanapun, Liu Yutong dan yang lainnya semua berasal dari tempat kecil seperti negara hujan, dan mau tidak mau memiliki mental yang lebih lemah ketika dihadapkan dengan para murid sekte besar wilayah utara. "Ayo kita coba lagi." Mereka berjalan ke gerbang kota, dan mulai mencoba melewatinya. Weng, kekuatan obstruktif yang mengerikan langsung menyerbu. Mereka seolah-olah orang normal yang berjalan di lumpur, setiap langkah membutuhkan banyak upaya. Selain itu, semakin jauh mereka maju, semakin besar kekuatan obstruktif.
Tidak heran bahkan Liu Yutong dan Ken Ye hampir tidak bisa melakukannya. Ini tentu saja tidak terlalu biasa. Tentu saja ada bakat untuk itu, kata Ling Han. Tuan Muda Han, apakah kamu mengejek kami? Zhu Jiu hampir akan menangis karena meskipun Ling Han mengatakan ada bakat untuk itu, dia menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak santai. Hahaha, Hu Niu tertawa keras, berlari dengan langkah besar ke depan, dan kemudian berlari kembali dengan langkah besar dengan sangat mudah juga. Ling Han mengangguk ke dalam. Tes ini bervariasi dengan individu. Semakin tinggi tingkat seseorang, semakin besar gaya obstruktif yang sesuai. Jika tidak, prajurit spiritual Ocean Tier tidak mungkin lewat, dan semua tingkatan pedestal spiritual akan berlalu. Liu Yutong dan Ken Ye galak saat kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka awalnya hanya sedikit kekurangan untuk dilalui. Jadi kali ini mereka berjalan jauh lebih santai. Ling Han mengangguk ke dalam. Tes ini bervariasi dengan individu. Semakin tinggi tingkat seseorang, semakin besar gaya obstruktif yang sesuai. Jika tidak, prajurit spiritual Ocean Tier tidak mungkin lewat, dan semua tingkatan pedestal spiritual akan berlalu. Liu Yutong dan Ken Ye galak saat kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka awalnya hanya sedikit kekurangan untuk dilalui. Jadi kali ini mereka berjalan jauh lebih santai. Sulit bagi Zhu Jiu. Setelah selusin langkah, dia berkeringat dari kepalanya, dan wajahnya mulai berubah bentuk, tampak sangat tegang. Ling Han dan Hu Niu melewati ujian di gerbang kota tanpa tekanan. Ketika mereka telah berjalan melewati gerbang kota sejauh 100 meter, kekuatan obstruktif secara otomatis menghilang dan kembali normal. Sementara Yue Kaiyu, Liu Yutong, dan Ken Ye berjalan satu demi satu. Guang Yuan dan Zhu Jiu hanya bisa berjalan 3/4 jalan. Tuan Muda Han, kami berencana untuk berkultivasi di sini, kata mereka berdua, tampak sangat tegas. Ling Han memikirkannya, dan berkata, baiklah, ini mungkin ujian, tetapi juga tempat yang bagus untuk berkultivasi. Setiap kali kalian memaksakan dirimu sampai batas, tidak hanya itu yang bisa memoles kekuatan asal, tetapi juga mempercepat kultivasi. Iya nih, keduanya mengangguk. Bahkan jika mereka melangkah lebih jauh, tidak ada yang bisa mereka bantu Ling Han dan lebih baik berkultivasi di sini, meningkatkan tingkat mereka sehingga mereka bisa membantu Ling Han di masa depan. Ling Han masih menempatkan Li Xichan ke Menara Hitam. Keindahan yang begitu manis yang ditinggalkan di luar akan menarik banyak gangguan. Ditambah lagi dia tidak berjuang untuk seni bela diri dan tidak perlu berkultivasi di sini. Karena itu, Ling Han, Hu Niu, Li Xichan, Zhu Xuan'er, Ken Ye, dan Yue Kaiyu mereka berenam terus maju. Chapter 489. Maju sebentar, mereka berhenti di depan sebuah bangunan yang terlihat seperti rumah biasa. Namun, sejumlah besar orang berkumpul di pintu. Di sana, Ling Han melihat Yu Kunlun, Yang Jun Hao, dan Rong Huan Xuan. Pewaris Tosat Corps sekte ini masih berbaring di dalam peti 3 kehidupan. Tetapi selain peti itu, dia membawa 2 peti mati lainnya, menerima tentara mayat lainnya yang mungkin dari menggali kuburan. Feng Ye juga ada di sini, menatap dengan pandangan penuh kebencian, yang sedikit mengejutkan Ao Feng, karena dia masih tidak tahu perselisihan antara Feng Yan dan Ling Han. Dari 7 putra keluarga Ao, 3 datang dan semuanya pedestal tier-tier, tampaknya lebih berbakat. Rasa hormat Kaiyu untuk penatua Ao. Yue Kaiyu memberi hormat pada Ao Feng. Apa yang dia pikirkan adalah satu masalah, tetapi mengungkapkannya adalah masalah lain. Ao Feng mengangkat tangannya sedikit, dan hanya itu untuk kedua belah pihak. Apa yang semua orang tunggu di sini? Ling Han bertanya pada Raja Pedang berjubah putih. Di antara orang-orang ini, dia memiliki kesan terbaik tentang Shen Zongchen. Ketika kami melewati gerbang kota dan datang ke sini, roh formasi muncul dan berkata bahwa ada ujian di sini, dan mereka yang dapat mencapai 3 teratas akan menerima hadiah yang luar biasa, jawab Shen Zongchen. Roh formasi, Ling Han terkejut. Itu benar, seluruh dunia misteri ini dikendalikan oleh roh formasi, Zhu Xuan'er menyela.
Tuannya jelas mengatakan ini padanya. Ling Han mengangguk. Meskipun orang-orang ini memasuki alam misteri surga 12 untuk pertama kalinya, senior mereka telah datang ke sini sebelumnya, secara alami memberitahu mereka beberapa hal tentang mereka. Oh, apa hadiahnya? Dia agak penasaran. Tidak bilang. Shen Zongchen menggelengkan kepalanya. Bibir Ling Han berkedut. Dia berkata, tidak bilang. Namun kalian menunggu di sini, itu pasti sepadan. Yue Kaiyu membuka. Pendiri generasi ketiga saya memperoleh peluang besar di sini, dan meningkat dalam seni bela diri seolah-olah terbang sejak saat itu. Tidak heran para jenius ini berhenti di sini dan tidak terburu-buru pergi ke tempat lain. Sebaliknya, tanpa kunci, bahkan jika orang-orang ini tiba di The 12 Palaces, mereka tidak akan bisa masuk, jadi mereka lebih baik mengarahkan pandangan mereka pada hadiah yang realistis ini. Di mana roh formasi? Biarkan aku melihat, kata Ling Han, mungkin dia bisa berkomunikasi dan bertanya tentang formasi dengannya. Itu hanya mengatakan beberapa kata lalu menghilang, kata Shen Zongchen. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Hari ke-10 setelah ranah misteri terbuka. Ling Han menghitung bahwa ada beberapa hari. Jika dia tahu itu sebelumnya, dia akan berkeliaran lebih banyak dan mungkin menemukan beberapa pengobatan spiritual yang berharga. Namun, tidak ada yang tahu jika Raja Serangga Super akan memperjuangkannya. Pria besar itu benar-benar menakutkan, dan jika itu benar-benar menyusul, maka orang-orang di sini semua akan menghadapi bencana. Kecuali roh formasi mengintervensi. Ling Han tidak tahu tingkat apa formasi di sini, tapi karena itu diambil dari ranah dewa, setidaknya harus tingkat dewa. Ling Han tidak tahu tingkat apa formasi di sini, tapi karena itu diambil dari ranah dewa, setidaknya harus tingkat dewa. Semua orang menunggu dengan sabar. Ki spiritual di sini berlimpah, dan sebagai tanah suci untuk penanaman, 1 hari bisa dibandingkan dengan 100 hari di luar. Jadi, bahkan jika mereka duduk, itu tidak akan membuang-buang waktu, karena kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Ling Han bahkan lebih keterlaluan, makan daging binatang dalam jumlah besar setiap hari, bersama dengan absolute cold ice hardfish dan segala macam bahan obat berusia ribuan tahun. Sinar beraneka warna ditembakkan ke langit ketika mereka direbus, membuat bahkan elit tier bunga mekar menelan air liur mereka tanpa sadar. Melihat mereka makan sepuas hati, tenggorokan orang-orang di dekatnya bergetar, menelan air liur terus-menerus yang disebut memiliki keinginan buruk. Sayangnya, siapa yang berani merampok alkemis kelas surga? Di wilayah utara, beberapa orang tentu saja tidak perlu menghadapi seorang alkemis kelas surga, tetapi tidak memberi wajah tidak berarti mereka bisa sangat menyinggung satu. Lagi pula, ketika semua orang memperjuangkan harta, tidak ada yang mengatakan, tetapi jika Anda mencoba merampok makanan alkemis kelas surga, seluruh dunia mungkin akan mengejek Anda sampai mati. Beberapa orang cukup berani, seperti Chi Hualan dan Lin Xiangqin yang datang tanpa undangan dan bergabung dengan tim mereka. Mengandalkan keunggulan mereka sebagai wanita cantik, mereka mengambil mangkuk dan sumpit, mengambil sup dan daging, yang membuat Hunyu menangis keras bagaimana mereka bisa mencuri makanannya. Untungnya, selain Ling Han, tidak ada orang lain yang makan banyak. Jadi gadis kecil itu hanya gelisah untuk sementara waktu, dan segera mulai berebut makanan dengan Ling Han dengan antusias. Ling Han, kamu datang seperti yang diharapkan? Rong Huan Xuan mendekati meluncur di peti mati kehidupan 3. Apa, kamu tidak mungkin juga ingin makan daging kan? Ling Han pura-pura terkejut. Bukankah kamu sudah mati? Apakah orang mati makan daging? Jangan ceroboh, Rong Huan Xuan berteriak. Dia tidak mengungkapkan bahwa Ling Han memiliki alat roh spasial yang dapat mengakomodasi makhluk hidup dan rahasia bahwa Ling Han memperoleh kunci ke istana Sagittarius. Itu bukan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Ling Han, tetapi karena menginginkannya untuk dirinya sendiri. Lalu apa yang membawamu ke sini? Ling Han berkata dengan tersenyum. Aku hanya ingin mendengar kata-katamu yang terakhir karena aku akan segera menyaringmu menjadi prajurit mayat. Rong Huan Xuan terkekeh. Dan orang-orang di sekitarmu,
Tidak ada yang bisa melarikan diri di seluruh wilayah utara. Mungkin ada beberapa orang yang ingin Ling Han mati, tetapi mengancam akan membunuh seorang alkemis kelas surga di tempat terbuka. Rong Huan Xuan mungkin satu-satunya. Ling Han menghela nafas dan berkata, "Jadi kamu di sini untuk bercanda?" "Ya, mari kita bertepuk tangan." Liu Yutong dan yang lainnya bertepuk tangan satu demi satu dan juga mulai tertawa. Rong Huan Xuan tidak marah, tetapi berkata dengan nada datar, "Ling Han, kamu akan segera tahu bahwa ini bukan lelucon. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Ling Han tersenyum. Rong Huan Xuan menyelinap masuk ke peti mati untuk kembali. Tetapi Ling Han memanggil Demon Bird Sword, menyerang Three Leaves Corpse Casket, dan dengan kiang, percikan api terbang ke segala arah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Rong Huan Xuan berkata, jengkel. "Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, jadi hanya meretas kulit kura-kura," Ling Han berkata sambil tersenyum sambil terus memukul. Rong Huan Xuan merasa kesal dan geram. Dengan perlindungan Three Leaves Corpse Casket, dia jelas tidak takut dengan tebasan Ling Han. Tetapi diserang dengan keras oleh Ling Han seperti ini, dia akan malu. Selain itu, gempa susulan dari setiap serangan akan menyebar ke seluruh peti mati, dan meskipun itu tidak bisa menyakitinya, getaran yang terus-menerus masih membuatnya sangat tidak nyaman. Melihat Ling Han menyerang beberapa ratus kali dan masih tidak punya rencana untuk berhenti, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Kamu sudah selesai." Rong Huan Xuan merasa kesal dan geram. Dengan perlindungan Three Leaves Corpse Casket, dia jelas tidak takut dengan tebasan Ling Han, tetapi diserang dengan keras oleh Ling Han seperti ini, dia akan malu. Selain itu, gempa susulan dari setiap serangan akan menyebar ke seluruh peti mati, dan meskipun itu tidak bisa menyakitinya, getaran yang terus-menerus masih membuatnya sangat tidak nyaman. Melihat Ling Han menyerang beberapa ratus kali dan masih tidak punya rencana untuk berhenti, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Kamu sudah selesai." "Tentu saja tidak. Kamu menabrak dan mengancamku dengan hati-hati dan masih ingin menyelinap pergi." "Mungkinkah ada hal yang begitu sederhana?" Ling Han berkata dengan kalut. Rong Huan Xuan terdiam. Bukankah itu mulut murahannya yang membuat Ling Han marah? Dia buru-buru mengendalikan peti mati kehidupan 3 dan berlari menuju gerbang kota. Masih ada 2 hari sebelum ujian, dan dia ingin bersembunyi sebentar, karena ada terlalu banyak orang di sini. Selain itu, masih ada semangat formasi, dan dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya terlalu dini. Ling Han tidak mengejar. Dengan hadirnya Three Leaves Corpse Casket, membunuh Rong Huan Xuan tidak akan mudah. 2 hari segera berlalu. Weng, sesosok manusia muncul dari udara tipis. Orang itu tampak seperti anak kecil berusia 5 hingga 6 tahun, transparan di seluruh, seolah-olah sebuah ilusi. "Roh formasi, tes telah dimulai. Setelah kalian masuk melalui pintu itu, kalian dapat memilih 3 lawan yang berbeda dan memilih rekor pertempuran terbaik. Terakhir, kalian akan peringkat berdasarkan bintang-bintang tingkat melampaui kekuatan pertempuran. Ini adalah ruang mental, dan hanya indera surgawi Anda yang akan masuk. Jadi kalian tidak akan dapat menggunakan metode yang mendukung, tetapi juga tidak akan terluka. Semakin tinggi bintang yang Anda lewati, semakin baik hadiah yang bisa Anda dapatkan. Jika Anda semua baik-baik saja, melampaui hanya 2 hingga 3 bintang, maka yang paling Anda dapatkan adalah seni Earth Grade atau semacamnya. Hanya 3 yang pertama yang mendapat hadiah." Chapter 490. Roh formasi menghilang lagi setelah selesai berbicara. Semua orang saling memandang ketika mereka berjalan menuju rumah dengan pintu hitam pekat. Tidak ada di dalam yang bisa dilihat. "Ayo pergi." Ling Han dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Rumah itu tampak seperti jurang maut, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, rumah itu tidak pernah ramai. Siu, begitu Ling Han masuk, dia menemukan bahwa dia muncul di ruang batu bundar yang tertutup rapat. Tempat itu besar, berdiameter 100 kaki dan tingginya 100 kaki. Mengingat apa yang dikatakan roh formasi, Ling Han buru-buru memeriksa dan menemukan bahwa dia pasti kehilangan koneksi dengan menara hitam. Perasaan surgawinya dicabut. Mendesis. Dia sangat terkejut. Orang-orang yang kehilangan akal surgawi mereka setara dengan cangkang kosong.
dan jika akal surgawinya selamanya terperangkap di sini, maka tubuhnya akan mati kelaparan. Bahkan jika makhluk tingkat bunga mekar melampaui makhluk hidup dan hanya perlu menyerap ki spiritual untuk hidup, mereka masih akan mati perlahan dari usia. Jika roh formasi ingin menghapus mereka, maka itu akan benar-benar menjadi masalah pemikiran tunggal, karena itu bisa mengekstraksi perasaan surgawi mereka, maka memusnahkan mereka akan sama mudahnya. Seperti yang diharapkan dari formasi tingkat dewa, dia bahkan tidak tahu bagaimana perasaan surgawinya diekstraksi. Weng, anak kecil itu muncul dan berkata, "Pilih lawanmu, tingkat apa dan kehebatan bintang pertempuran apa?" Ling Han merenung, dan kemudian berkata, "Aku akan memiliki tier 2 pedestal spiritual pedestal pertama. Kamu berada di lapisan kedua tingkat pedestal spiritual, jadi melampaui 18 bintang." Roh formasi itu sangat mirip manusia karena mengungkapkan ekspresi terkejut. "Tidak buruk, jika kamu benar-benar bisa lulus ujian seperti itu, lalu ditempatkan di Brahma besar, ini akan menjadi kekuatan yang cukup mengesankan." Ling Han bahkan lebih terkejut bahwa melampaui 18 bintang hanya cukup mengesankan. "Brahma hebat, apakah ini tempat di alam dewa? Senjata apa yang kamu gunakan?" Roh formasi bertanya lagi. "Pedang," kata Ling Han. Siu, pedang panjang muncul dari udara tipis dan terjebak di sebelah kaki Ling Han. Ling Han masih ingin menanyakan arwah formasi tentang Brahma hebat, tetapi sebelum dia bertanya, arwah formasi telah menghilang, yang menggantikannya adalah pendekar pedang tanpa ekspresi yang bertubuh sedang. "Itu kuat," Ling Han tidak bisa membantu tetapi bergetar dari dalam. Ini adalah pendekar pedang sejati dengan niat pedang yang mengejutkan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Dan dengan hanya satu pandangan, jiwanya tampak seolah-olah sedang terkoyak. Niat pertempurannya terbakar, dan dengan pedang di tangannya, dia berkata, "Kalau begitu mari bertarung." Pendekar pedang itu sedikit menekuk lututnya, dan kemudian menembak dengan tiba-tiba. Kecepatannya sangat cepat. Sua, pedang panjangnya terhunus, membawa cahaya pedang mengejutkan yang menusuk dingin. Ling Han tidak takut, menyapanya dengan pedangnya. Ding, 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 keduanya bertarung dengan sengit. Ini jelas hanya ruang indera surgawi, tetapi itu sangat nyata. Percikan yang meledak dari bentrokan itu sama sekali tidak terlihat palsu. Pendekar pedang mengayunkan kata-katanya, dan langsung 10 kilasan pedang ki melambai, menyapu ke arah Ling Han. "Tidak buruk, 10 kilasan sword ki. Sekarang aku benar-benar bertemu dengan saingan." Ling Han tertawa keras dan mengayunkan pedangnya juga, memotong 10 kilasan pedang ki. Ding, 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 ding. Sword ki bentrok dan saling memusnahkan. Ling Han terkejut bahwa kualitas pedang lawan ki sebenarnya tidak kurang dari miliknya. Ini jarang terjadi. Dia menjadi sangat gembira dan berkata, "Ambillah pukulan saya ini." Dia mulai melakukan manuver 3000 yang misterius. Namun, sebelum kekuatan pedang terbentuk, dia terpaksa berhenti karena pendekar pedang itu memiliki sensitivitas yang luar biasa dalam pertempuran. Dia segera menembakkan tebasan dan menghentikan akumulasi kekuatan Ling Han. "Menarik, menarik." Ling Han tertawa keras. "Kamu satu-satunya lawan di tingkat yang sama yang membuatku menghentikan seranganku." Pendekar pedang itu hanya memiliki naluri untuk bertempur, terus menyerang dalam kebingungan. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth dan melakukan gerakan seni 100 perubahan 1000 ilusi, menginjak langkah-langkah kecil di bawah pengaruh pedang lawan. Dia masih mengumpulkan kekuatan untuk menembakkan 3000 misterius untuk mengakhiri pertempuran segera. Serangan pendekar pedang itu semakin sengit, dan tiba-tiba pedangnya yang panjang berhenti sedikit, dan ketika terayun ke bawah, ilusi 10 gunung besar bergulir ke arah Ling Han. Ka. Tubuh Ling Han segera mengeluarkan keributan seolah-olah tulangnya patah, tapi Ling Han sama sekali tidak peduli. Dia mengolah besi lembaran tubuh, dan tubuhnya setara dengan logam langka dari tingkat yang sama. Untuk membanjiri tubuhnya, itu harus setidaknya serangan tingkat bunga mekar. Dalam ruang mental ini, roh formasi juga secara akurat mereplikasi ketangguhan tubuhnya, dan selain menara hitam, pedang kelahiran setan, dan senjata lain yang tidak dibawa ke sini, aspek lain hampir tidak berbeda dari tubuh aslinya. Ling Han tertawa keras, mencolok. Siu,
Siu, ribuan lampu pedang langsung muncul, menebas pedang itu dengan keras. Lampu pedang ini terlalu terkonsentrasi, dan kecuali jika pendekar pedang itu juga memiliki mata kebenaran dan memahami 3000 misterius tidak kurang dari Ling Han, itu tidak akan dapat mengisi keluar dari lampu pedang ini seperti yang dilakukan Ling Han, mengisi keluar dari kekuatan Yao Hui Yue. Namun, pendekar pedang itu jelas tidak dilengkapi dengan keduanya, jadi dia terkena. Pu. Itu juga sangat gagah saat ia mengayunkan pedang panjangnya. Lebih dari 500 lampu pedang Qi benar-benar jatuh, tetapi yang berikut menelannya. Setelah semua lampu pedang menghilang, pendekar pedang itu juga menghilang seperti kabut atau asap. Ini awalnya ruang mental, dan pendekar pedang itu bukan entitas nyata. Bagus sekali, kamu lulus. Roh formasi muncul sekali lagi. Kamu memiliki 2 peluang lagi untuk memilih lawan. Ling Han malah bertanya, bisakah hasil saya peringkat pertama terbatas oleh peraturan? Aku tidak bisa menjawabmu. Roh formasi menggelengkan kepalanya, mengikuti pola yang ditentukan. Bisakah kamu berbicara tentang Brahma hebat? Ling Han mengubah pertanyaan ini sebenarnya yang ingin dia tanyakan. Terbatas oleh peraturan, aku tidak bisa menjawabmu. Roh formasi mengatakan hal yang sama. Ling Han tidak bisa menahan nafas. Dia merenung, lalu berkata, buat tier pedestal spiritual lain dengan kekuatan pertempuran 25 bintang. Terserah kamu. Roh formasi menghilang, dan pendekar pedang lain muncul, lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Masing-masing rambutnya bergerak tanpa angin, memotong udara dan membentuk pusaran. Ling Han tidak bisa menahan nafas. Dia merenung, lalu berkata, buat tier pedestal spiritual lain dengan kekuatan pertempuran 25 bintang. Terserah kamu. Roh formasi menghilang, dan pendekar pedang lain muncul, lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Masing-masing rambutnya bergerak tanpa angin, memotong udara dan membentuk pusaran. Ling Han terkejut, di tanah yang luas, 20 bintang adalah batas kecakapan pertempuran tingkat, dan lebih tinggi akan menyeberang ke tingkat besar. Namun, karena kesenjangan antara tier pedestal spiritual dan tier blossom bunga terlalu besar, tidak mungkin untuk bertarung dengan tier blossom bunga tidak peduli seberapa kuat tier pedestal spiritual, jadi ada celah dalam nilai kecakapan pertempuran. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa roh formasi benar-benar akan membuat lawan-lawan spiritual pedestal tier bintang 25 baginya. Dia memutuskan untuk bertarung dan melihat Ling Han menyerang dan keduanya terlibat dalam pertempuran besar. Pendekar pedang ini lebih kuat dari yang sebelumnya seperti yang diharapkan dan tidak hanya dengan sedikit, tetapi peningkatan 5 bintang seluruh kekuatan pertempuran. Ini juga batas yang tidak bisa dilampaui oleh para jenius normal. Pertempuran ini, Ling Han bertempur sangat keras. Saat tubuhnya ditebas dengan serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tubuh lembaran besi tidak bisa menahannya. Apa yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa ia tidak dapat menggunakan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Semangat formasi sebenarnya tidak bisa mensimulasikan set seni ini. Apakah ini berarti bahwa level scroll surgawi yang tidak dapat dihancurkan lebih tinggi dari level formasi ini? Ling masih memiliki waktu luang untuk direnungkan, tetapi setelah membayar harga yang lumayan, dia juga mendapat kesempatan untuk menembakkan misterius 3000. Saat pedang menyapu, seluruh langit ditutupi oleh lampu pedang. Pendekar pedang kedua benar-benar kuat. Dia benar-benar memotong 1000 kilatan lampu pedang. 100 kilasan terakhir mengenai tubuhnya, tetapi dia tidak dimusnahkan, hanya kehilangan kaki kiri dan lengan kanan, dan mendapatkan lubang besar di dadanya. Dia masih berdiri dengan satu kaki, memegang pedangnya dengan kuat. Ling Han tersenyum pahit. Ini adalah kecakapan pertempuran 25 bintang tier pedestal tier, benar-benar sengit. Bersambung ke chapter 491. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.